Bab 381 Bentrokan pertama dengan Liu Mei. Kompetisi di bulan Juni akan menjadi kesempatan terbaik untuk memasuki sekte dalam. Rumor mengatakan bahwa harta paling berharga dari sekte pemurnian jiwa adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 juta jiwa. Saat itu muncul, langit berubah warna. Itu dianggap sebagai salah satu harta karun teratas di Suzaku. Petik 2. Selain itu, sekte pemurnian jiwa berfokus pada pemurnian bendera jiwa, dan semua teknik mereka berhubungan dengan bendera jiwa sekte yang berharga. Meskipun sekte lain di seluruh Suzaku juga tahu cara menangkap dan memurnikan jiwa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa belajar bagaimana mereka melakukannya dan memperbaiki bendera jiwa menggunakan jiwa yang berkeliaran, itu seharusnya tidak lebih lemah dari bendera pembatasan. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangannya. Serangkaian batasan ilusi muncul dan mendarat di dinding sekitarnya. Kemudian dia mengeluarkan giok langit putih bersih. Giok langit ini kehilangan sebagian, tetapi energi surgawi yang dikeluarkannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Sekarang kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan jiwa baru lahir, saya dapat menelan sepotong batu giok surgawi lainnya untuk mencoba memecahkan tanda teh dan segel di tubuh saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan sepotong kecil batu giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nyeri yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan di Chu, orang bisa mendengar suara tawa yang renyah dan tangisan harimau yang dipenuhi dengan keluhan. Saat itu musim semi di dalam lembah, jadi tanahnya ditutupi rumput hijau. Zohuru kecil mengenakan mantel yang disulam dengan bunga peoni, celana merah, dan dia memiliki dua kuncir kecil di kepalanya. Dia sekarang duduk di atas seekor harimau dengan garis-garis hitam, dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Little White, kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan, jadi aku menghukummu dengan membuatmu makan dengan sumpit hari ini. Harimau itu menggeram dengan sedikit kesedihan. Selama setahun terakhir ini, dia terus-menerus disiksa oleh iblis kecil ini. Dia sering terbangun di tengah malam dari mimpi buruk. Semua mimpi buruknya melibatkan iblis kecil ini. Zohuru menepuk tangan kecilnya dan tersenyum. Raunganmu terlalu keras. Anda harus lebih lembut lain kali. Saya tiba-tiba memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Bisakah kamu mengeong seperti anak kucing kecil? Petik 2. Geraman Little White sekarang dipenuhi dengan lebih banyak keputusasaan. Aku bertanya-tanya kapan paman akan kembali. Little White, apakah kamu merindukan paman? Zohuru menghela nafas dan menepuk kepala harimau. Harimau itu menggeram pelan sebagai respon yang tidak antusias. Dia masih berpikir tentang bagaimana harimau seperti dirinya akan menirukan meong kucing. Tai Yi duduk di bawah pagoda dan memandang Zohuru kecil dengan tatapan lembut. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Berita hilangnya Wang Lin sudah menyebar ke Chu, tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu Zohuru. Dia percaya bahwa dengan kekuatan dermawannya, dia akan bisa keluar dari bahaya apapun. Jika dermawan mengatakan dia akan kembali dalam 9 tahun, maka dia pasti akan kembali saat itu. Tai Yi menunjukkan ekspresi keyakinan yang kuat di matanya. 100 kaki dari Tai Yi duduk katak guntur. Ia hanya berbaring di sana, menikmati hangatnya matahari. Sudah hampir setahun penuh dan itu tidak bergerak sama sekali. Sambil melihat awan putih di langit, kodok petir terkadang merindukan hidupnya di dalam tanah dewa kuno. Sejak lahir, ia tinggal di sana dan secara bertahap tumbuh di sana. Ada pertempuran konstan di tanah dewa kuno dengan binatang buas lain untuk mendapatkan makanan dan wilayah, dan itu sering kali merupakan pertempuran hidup dan mati. Selama pertempuran ganas yang tak terhitung jumlahnya ini, kodok guntur perlahan tumbuh dan akhirnya belajar cara meludahkan bola petir. Setelah itu, selain beberapa binatang di tanah dewa kuno, tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Sementara dia memikirkan masa lalu, perut kodok petir membesar dan kemudian kembali normal setelah beberapa saat. Dia memikirkan Wang Lin. Itu Wang Lin yang membawanya keluar dari tanah dewa kuno. Tapi yang lebih dia pikirkan adalah nyamuk itu. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, musim semi telah berakhir dan sekarang bulan Juni. Juni mungkin tidak memiliki arti khusus bagi kebanyakan orang, tetapi bagi murid sekte luar dari sekte pemurnian jiwa di Pilu, itu adalah waktu yang sangat penting. Persaingan di antara murid sekte luar akan berlangsung bulan ini. Setelah serangkaian kompetisi,
Satu murid sekte luar akan menjadi murid sekte dalam. Wang Lin terbangun dari kultivasi pintu tertutupnya dan membuka matanya. Matanya jernih, tetapi jika dilihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa mereka bersinar seperti langit berbintang. Tanda teh di wajahnya telah banyak memudar dan hanya tersisa 8 buah. 8 buah ini juga merupakan poin kunci dari segel Sun Tai. Sepotong kecil batu giok surgawi telah sepenuhnya diserap oleh Wang Lin. Di bawah tekanan batu giok surgawi, sejumlah besar domain teh dan segelnya terlepas, tapi dia masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Wang Lin bergumam, puncak dari tahap akhir Naschen Soul. Dia perlahan berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar gua. Apa yang saya pahami adalah wilayah hidup dan mati surga. Semakin saya melihat kehidupan dan kematian dunia, semakin terjalin keduanya. Sebelumnya, saya pikir hidup adalah hidup dan mati adalah kematian, tapi sekarang hidup bisa mati dan kematian bisa hidup. Petik 2. Saya, Wang Lin, telah menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk membunuh, jadi saya mengalami kematian. Dibandingkan dengan kematian, saya belum mengalami banyak kehidupan. Kehidupan baru Li Muan adalah satu dan kelahiran kembali saya adalah yang lain, tetapi itu masih belum cukup. Wang Lin keluar dari gua. Dia melihat ke gunung yang jauh dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Cara berpikir saya telah berubah setelah saya lahir kembali dari abu, terutama selama beberapa bulan di desa awan api. Kenangan dari sana telah terukir dalam-dalam di dalam diriku. Saya melihat hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian. Saya melihat hidup bukan sebagai hidup dan mati bukan sebagai kematian. Kedua persepsi ini masing-masing cocok dengan tahap awal dan pertengahan dari formasi jiwa. Pakaian Wang Lin berkibar keras tertiup angin. Pengalaman ini telah memberi saya pencerahan. Jika saya bisa kembali melihat kehidupan sebagai hidup dan mati sebagai kematian, maka wilayah saya akan mencapai tahap akhir dari formasi jiwa. Petik 2. Namun, saya akan membutuhkan terobosan lain untuk mencapai puncak tahap akhir dari formasi jiwa. Untuk mencapai titik itu, domain saya juga harus mencapai penyelesaiannya. Petik 2. Domain lengkap dari kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak masih berbeda dari domain kultivator transformasi jiwa. Domain Li Yuanfeng itu bisa mengambil bentuk fisik dan meninggalkan bekas teh di tubuhku. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang domain dari kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak dapat dibandingkan. Itu berarti penyelesaian domain pada tahap formasi jiwa hanya satu tingkat. Mencapai tahap transformasi jiwa membutuhkan lebih banyak pemahaman tentang domain seseorang. Petik 2. Wang Lin mulai merenung. Saat ini dia tidak memperhatikan bahwa seorang wanita cantik diam-diam mengawasinya dari gua di kejauhan. Tatapan wanita ini agak rumit. Itu dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan ketidakberdayaan. Kembali ke alam surgawi, Senior Zoe memberi saya kristal ascendan yang dapat membantu saya mencapai tahap ascendan. Kristal ini harus dibentuk oleh pemahaman kultivator atas domain mereka. Petik 2. Ascendan, aku bertanya-tanya kapan aku akan mencapai tahap ascendan. Saat ini segelnya belum dilepas, jadi aku bahkan belum berharap untuk mencapai tahap transformasi jiwa, Wang Lin mendesah pelan. Tian Yunzi menerima saya sebagai murid. Mungkin saya harus segera menemukannya dan mungkin kemudian saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ascendan, namun, saya agak tidak mau berpisah dengan jalur kultivasi saya saat ini, si Tunan belum bangun, dan saya belum mendapatkan kristal planet yang dapat membantu Ji Realem saya menerobos. Yang lebih penting adalah setiap orang di planet itu pasti memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, jadi jika saya pergi ketika saya terlalu lemah, saya tidak akan menarik perhatian Tian Yunzi. Wang Lin sedang berpikir keras sampai dia tiba-tiba muncul. Untuk memperhatikan sesuatu. Dia menoleh dan melihat wanita itu menatapnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia melayang menuju gua wanita itu. Wanita itu menarik pandangannya dan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang. Wang Lin mendarat di tempat wanita itu berdiri. Dia dengan dingin menatap wanita itu, tidak peduli betapa cantiknya dia, dan berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak mengingatku." Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap wanita itu untuk waktu yang lama tetapi masih tidak ingat di mana dia bertemu dengannya. Angin gunung bertiup dan mengangkat rambut hitamnya, membuatnya terlihat seperti peri. Dia meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan dengan lembut berkata, "Aku dipanggil Liu Mei."
Liu Mei. Wang Lin memandang wanita itu dan setelah beberapa saat berkata, aku tidak mengenalmu. Liu Mei menghela nafas lembut dan kemudian tersenyum. Senyumannya seperti bunga mekar yang segera membayangi sekitarnya. Murid senior Wang Lin, pemuda yang membawa pedang besar di punggungnya di Heng Yue Sekte. Bisakah kamu benar-benar tidak ingat? Petik 2. Wang Lin sama sekali tidak terkejut ketika dia menunjukkan identitasnya. Ketika dia menyebut dirinya Liu Mei, Wang Lin sudah menebaknya. Wang Lin dengan lembut berkata, Liu Mei yang saya kenal adalah murid dari Sekte Xuan Dao dengan akar roh air, bukan murid Suzaku. Liu Mei terkejut. Ekspresi semacam ini jarang muncul di wajahnya. Dia dengan lembut bertanya, apa maksud kakak magang senior Wang? Wang Lin tidak menjawab tetapi dengan tenang menatap Liu Mei. Tak lama setelah itu, Liu Mei menunduk dan dengan lembut berkata, saya khawatir kakak magang senior Wang mengalami kesalahpahaman. Agar Anda dapat muncul di Sekte Xuan Dao dan juga dapat muncul di sini di Sekte Pemurnian Jiwa, saya tidak percaya orang lain selain negara Suzaku dapat melakukan ini. Wang Lin memotongnya dan berbalik untuk pergi. Liu Mei sedikit tersenyum dan berkata, dengan sebanyak ini, saudara magang senior Wang dapat menyimpulkan bahwa saya dari Suzaku. Apakah saudara magang senior Wang yakin, saya pikir Anda hanya menguji saya. Kakak magang senior Wang, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya memang murid Suzaku. Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyuman mengejek, dan berkata, apakah saya benar-benar menguji Anda? Saya telah melihat gelang seperti milik Anda di tangan Red Butterfly. Dengan itu, tubuh Wang Lin dengan lembut melayang pergi. Liu Mei menunduk dan melihat gelang di lengannya. Ketika angin gunung bertiup sebelumnya, gelangnya terlihat. Dia melihat sosok Wang Lin saat dia pergi, lalu dia menghela nafas dan bergumam, dia telah banyak berubah dalam 500 tahun terakhir. Dia bukan lagi seorang pemuda yang bodoh. Saat ini dia memiliki hati baja. Tapi apa sebenarnya hati Dao-nya? Bab 382 Ji Realem dan Mantra Kematian. Tidak ada yang tahu hati Dao Wang Lin selain dirinya sendiri. Wang Lin merasa murung setelah kemunculan Liu Mei. Negara Suzaku seperti raksasa besar ini dan kehadirannya dapat dirasakan oleh semua orang dimanapun di planet ini. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia menyadari perasaan ini. Meskipun masa tinggalnya di Suzaku singkat, rasa bahaya itu terukir di hatinya. Tidak peduli apakah itu di gua surgawi di mana semua pelayan diam, atau selama pertarungannya dengan Red Butterfly, dia merasakan tekanan besar pada dirinya yang membuatnya sulit bahkan untuk bernapas. Rasanya seperti langit tertutup oleh awan hitam besar, dan kecuali dia memiliki kekuatan untuk menerobos awan hitam, tidak ada cara untuk melawan. Negara Suzaku adalah penguasa tertinggi planet Suzaku. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, meskipun negara Suzaku adalah penguasanya, ada tanda-tanda kematian. Ini bukanlah aura kematian yang nyata tetapi perasaan. Negara tidak memiliki perubahan, dan tanpa perubahan itu sekarat. Aku takut Suzaku telah mencapai akhirnya, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Arah itu adalah tempat Suzaku berada. 2 hari kemudian, kompetisi di sekte luar dimulai. Puluhan ribu murid dibagi di antara ratusan arena. Ada lusinan pertarungan sehari di setiap arena. Di antara murid sekte luar ini, ada pembudidaya dan pembudidaya nakal dari keluarga kultivasi. Semuanya memiliki tujuan untuk bergabung dengan sekte dalam. Hanya ada satu aturan, dan itu adalah menang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian murid sekte luar. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa membunuh semua orang dan mereka tidak akan peduli. Bahkan ada desas-desus bahwa semakin banyak Anda membunuh, semakin tinggi peluang Anda untuk memasuki sekte dalam. Jika ada seseorang yang membunuh semua orang yang mereka lawan, peluang mereka untuk memasuki sekte dalam akan sangat tinggi. Rumor ini akan beredar setiap kali kompetisi dimulai. Dahulu kala, ada satu iblis yang membunuh jalannya melalui kompetisi. Meskipun dia gagal menang, dia masih diterima di sekte batin pada akhirnya. Satu kejadian luar biasa menyebabkan rumor ini menyebar seperti api. Setiap kali ada kompetisi, kurang dari setengah murid sekte luar akan hidup setelah itu berakhir. Yang kalah harus membayar lebih banyak batu roh untuk memastikan mereka bisa bertahan untuk kompetisi berikutnya. Tidak ada yang bisa melacak atau tahu berapa banyak murid sekte luar yang telah meninggal selama bertahun-tahun ini.
Setelah setiap kompetisi, bendera jiwa utama di sekte tersebut memperoleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh sekte pemurnian jiwa terus tumbuh lebih kuat berkat metode kejam ini. Setiap hari, sejumlah besar murid sekte luar meninggal. Lebih dari 100 arena pertempuran dibanjiri darah. Wang Lin mengamati dengan cermat selama beberapa hari terakhir ini. Setiap kali seseorang meninggal, jiwa mereka akan diserap oleh arena dan menghilang. Pada hari pertarungan Wang Lin, dia dengan lembut melayang ke arena pertempuran. Seorang murid dalam formasi inti yang mengenakan jubah hitam mengelola arena pertempuran ini. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi Wang Lin dekat dengannya. Tidak banyak murid sekte luar yang bisa mencapai tingkat kultivasi ini. Dia berkata, nomor 8972, pertempuran. Sebuah teriakan datang dari murid-murid di sekitarnya dan kemudian seorang murid pendek dan gemuk melompat keluar dari antara murid-murid seperti bola daging dan mendarat di arena. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tepat setelah dia muncul, tangannya membentuk segel dan bola api muncul, lalu mereka menghantam ke arah Wang Lin seperti hujan api. Tahap akhir pendirian yayasan, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Untuk kompetisi ini, dia telah mengunci level kultivasinya ke tahap tengah formasi inti. Dia melambaikan tangannya dan melompat dari panggung. Saat dia melompat dari panggung, tubuh murid yang pendek dan gemuk itu bergetar. Semua api lenyap dan murid itu pingsan. Wang Lin tidak membunuhnya. Membunuh junior yayasan pendirian terlalu memalukan. Seiring waktu berlalu, banyak murid sekte luar meninggal. Setelah 7 hari, selain dari 100 yang berhasil melewati, 50% dari murid sekte luar yang tersisa telah meninggal. Yang tersisa semuanya menyerah sebelumnya atau kedua belah pihak terluka parah, jadi mereka hidup. Selama 7 hari ini, 4 orang di antara murid sekte luar menarik perhatian orang. Di antara mereka berempat ada seorang lelaki tua berambut abu-abu pada tahap akhir formasi inti. Setiap orang yang dia temui dibunuh dengan teknik yang sama. Yang dia lakukan hanyalah menunjuk orang itu, mengucapkan kata, mati, dan musuhnya akan jatuh dan mati. Ketika Wang Lin melihat teknik ini, dia langsung memikirkan Ji Realem dan terkejut. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, teknik ini berbeda dari Ji Realem. Mantra kematian. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menebak nama mantra itu. Kembali ke Laut Setan, Ji Realemnya disalahartikan sebagai mantra kematian. Begitulah cara dia mempelajarinya. Mantra kematian ini sangat sulit untuk dikembangkan. Dalam 500 tahun kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Orang lain adalah seorang pria muda yang sangat kecil dan kurus. Meskipun dia hanya pada tahap awal formasi inti, dia seperti binatang buas. Dia juga dapat mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan suatu teknik dan bertindak sesuai dengan itu. Jika dia melawan seseorang yang lebih kuat darinya, itu tidak akan banyak berguna, tetapi melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, itu adalah keuntungan surgawi. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi menghargai bakat ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menjadikannya sebagai murid, tetapi dia dengan cepat membuang ide itu dari pikirannya. Orang ketiga adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Itu adalah pembudidaya seperti tukang daging dari Gua 743. Dia memiliki harta jimat yang telah membunuh banyak orang. Semua orang yang dia lawan dibunuh oleh jimat itu. Adapun orang terakhir, itu adalah Wang Lin sendiri. Dia melenggang melewati kompetisi dan menjatuhkan setiap murid hanya dengan lambaian lengan bajunya. Ini secara alami akan menarik perhatian semua orang. Namun, ini adalah sesuatu yang dilakukan Wang Lin dengan sengaja. Hanya dengan melakukan ini tidak akan terlihat aneh ketika dia memasuki sekte batin. Adapun Liu Mei, dia berasumsi bahwa dia punya semacam agenda. Bahkan jika dia tidak muncul dalam kompetisi, dia akan bisa masuk ke sekte dalam entah bagaimana caranya. Waktu berlalu dengan cepat dan 7 hari berlalu. Dari 100 atau lebih murid, hanya 4 yang tersisa. Kebetulan 4 orang yang tersisa adalah 4 orang yang menarik perhatian sekte pemurnian jiwa. Ini adalah hari pertarungan Wang Lin. Dia berdiri di atas panggung saat dia melihat lawannya berjalan ke atas panggung dan memperlihatkan senyuman aneh. Orang yang muncul bukanlah orang asing melainkan pembudidaya seperti tukang daging dari Gua 743. Orang yang bertanggung jawab atas pertempuran ini adalah kultivator jiwa baru lahir tahap awal dari sekte dalam.
Dia sudah paruh baya dengan cambang yang mulai memutih. Dia melihat sekeliling dan dengan dingin berkata, pertempuran, mulai. Saat dia selesai berbicara, kultivator yang seperti tukang daging tersenyum pahit dan berkata, saya menyerah. Pembudidaya jiwa yang baru lahir terkejut. Dia melihat ke arah pembudidaya yang seperti tukang daging dan bertanya, kamu menyerah. Kultivator yang seperti tukang daging dengan cepat mengangguk dan berkata, saya menyerah. Dengan itu, dia segera turun dari panggung. Jantungnya berdebar kencang saat dia diam-diam berpikir, aku masih memiliki batasan yang ditempatkan bocah itu di tubuhku. Dia bisa saja membunuhku hanya dengan pikiran. Petik 2. Setelah dia turun dari panggung, dia tersenyum untuk mencoba menyenangkan Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum turun dari panggung. Pembudidaya jiwa baru lahir dengan serius memandang Wang Lin dan kemudian melanjutkan untuk mengelola pertempuran kedua. Pertarungan antara lelaki tua yang mengendalikan mantra kematian dan lelaki muda dengan naluri yang sangat baik berlangsung cepat. Pria muda itu sama sekali tidak bisa menahan mantra kematian. Ketika dia tidak dapat bertahan lagi, dia diselamatkan oleh sinar energi spiritual yang datang jauh-jauh dari sekte batin. Pada titik ini, hanya dua orang yang tersisa dalam kompetisi sekte luar ini. Wang Lin dan lelaki tua yang bernama Sima. Pertempuran antara keduanya dimulai pada hari kedua. Mata Sima suram saat dia berdiri di atas panggung. Dia telah mengembangkan mantra kematian begitu lama hanya untuk hari ini. Begitu dia memasuki sekte dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa baru lahirnya. Selain itu, bendera jiwa sekte pemurnian jiwa akan sangat cocok dengan mantra kematiannya. Menurut gurunya, jika dia mengolah keduanya pada saat yang sama, kekuatannya akan mendekati Ji Realem yang telah lama hilang dan legendaris. Saat memikirkan gurunya, matanya dipenuhi dengan sedikit fanatisme. Gurunya mampu membunuh setiap pembudidaya jiwa baru lahir hanya dengan mengucapkan kata, mati, dan hanya beberapa pembudidaya formasi jiwa akan bisa melarikan diri. Dalam pikirannya, gurunya memiliki kemampuan untuk menantang monster tua transformasi jiwa. Mantra kematian. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari Anda, mereka tidak akan dapat menahan mantra kematian. Mantra kematian dikabarkan berasal dari dunia kultivasi kuno ketika para pembudidaya saat itu mencoba meniru Ji Realem. Rumor mengatakan bahwa menumbuhkan mantra kematian ke puncaknya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sepotong Ji Realem. Petik 2. Kata-kata tuannya masih bergema di kepalanya saat Sima menatap lawan terakhirnya. Dia tidak menganggap pemuda bernama King Mu sebagai ancaman sama sekali. Niat membunuh melintas di matanya dan dia berkata, mati. Mantra kematian ditembakkan ke arah Wang Lin saat dia mengucapkan kata itu. Bab 383 Sekte Batin dari Sek Pemurnian Jiwa. T. Mantra kematian diciptakan oleh para pembudidaya kuno yang mempelajari Ji Realem. Meskipun sulit untuk berkultivasi, itu lebih mudah dikendalikan daripada Ji Realem yang tidak mungkin dikendalikan. Setelah itu selesai, yang harus dikatakan adalah, mati, dan orang yang ditargetkan akan segera mati. Untuk mengembangkan teknik ini, seseorang harus menggabungkan tiga aura menjadi satu. Ketiga aura tersebut adalah aura kematian, aura yin, dan aura pembunuhan. Aura kematian berasal dari penyerapan energi dari mayat. Meskipun ini adalah jenis energi yin, ia diisi dengan kematian. Yang kedua, aura yin, adalah energi yin dari jiwa perempuan. Aura yin ini mengandung kehidupan. Setelah mendapatkan kedua aura tersebut, kultivator harus memadukannya dan kemudian menggabungkan hasilnya dengan aura ketiga, aura pembunuh. Setelah menggabungkan ketiga aura tersebut, mereka akan mengalami percobaan dengan hanya 10% kemungkinan untuk bertahan hidup. Siapapun yang berhasil melewatinya akan dapat mulai menggunakan mantra kematian. Begitu seseorang mulai mengembangkan mantra kematian, mereka harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan setiap hari dan menjalani percobaan setiap 3 tahun dengan hanya 10% peluang untuk bertahan hidup masing-masing. Setelah mengalami beberapa siklus, mantra kematian mencapai tahap penyelesaian pertama. Jika seseorang ingin terus mengolahnya, peluang kematiannya meningkat. Mantra ini mencoba meniru Ji Realem. Namun, itu jauh lebih lemah daripada Ji Realem dan jauh lebih berbahaya untuk dibudidayakan, membuatnya agak panas. Meskipun kemampuan ofensifnya luar biasa, mantra kematian akhirnya menjadi teknik yang hilang karena semakin sedikit orang yang mengolahnya.
Sima mengucapkan kata mati dan mengaktifkan mantra kematian. Fluktuasi aneh energi spiritual segera mulai menyebar dari jari yang dia tunjuk. Udaranya seperti genangan air tenang yang baru saja dilempar batu. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia mengalami mantra kematian. Saat Sima menunjuk ke arahnya, dia merasakan secerca aura yin di dalam tubuhnya. Aura yin ini sangat berbeda dari energi yin yang dia gunakan untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Saat aura yin muncul, aura lain muncul di dalam tubuhnya. Munculnya aura ini mengejutkan Wang Lin. Jika itu muncul di tubuh aslinya, dia tidak akan terkejut, tetapi tubuh ini tidak membunuh sama sekali, namun sedikit aura pembunuhan masih terbentuk. Meskipun aura pembunuhan ini samar, itu menyatu dengan aura yin untuk membentuk pedang yang sangat tajam yang langsung menuju ke jiwa asalnya. Namun, dengan kekuatan Wang Lin, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkan kekuatan misterius ini. Dengan satu pikiran, jiwa asalnya membekukan kekuatan misterius ini. Karena pemahamannya tentang Jire Alam, dia bisa langsung melihat mantra kematian. Meskipun mantra kematian sangat kuat, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan Jire Alam. Jire Alam adalah mutasi dari petir retribusi ilahi. Itu akan langsung membunuh pembudidaya di alam yang sama. Mantra kematian ini adalah teknik yang dapat membunuh siapa saja dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dalam satu serangan tetapi memiliki efek yang sangat kecil pada orang dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi. Misalnya, jika pembudidaya formasi inti tahap tengah menggunakannya, mereka akan langsung membunuh siapapun dengan tingkat budidaya yang lebih rendah. Bahkan melawan pembudidaya pada level yang sama, itu memiliki peluang untuk berhasil, dan jika tidak, setidaknya akan mengejutkan musuh. Namun, ketika menghadapi kultivator formasi inti tahap akhir, teknik ini tidak terlalu berguna, dan jika pengguna tidak berhati-hati, mereka akan terpengaruh oleh serangan balik. Ini terlalu lemah dibandingkan dengan Jire Alam. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun mantra kematian ini misterius, itu tidak berguna baginya. Dengan pikiran, kekuatan misterius mantra kematian menghilang dari tubuhnya. Saat itu menghilang, pupil Sima menyusut, tubuhnya bergetar, dan dia batuk seteguk darah. Dia tidak bisa menahan luka yang disebabkan oleh serangan mantra kematian, jadi dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, sinar energi spiritual lain keluar dari sekte dalam dan menyeret tubuh Sima ke sekte dalam. Tanpa ketegangan apapun, Wang Lin menjadi pemenang kompetisi ini. Murid sekte dalam yang bertanggung jawab atas pertarungan ini menangkupkan tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Nama saya Wang Zhen. Lain kali kita bertemu, saya harus memanggil Anda saudara magang junior. King Mu, datang dan ikuti aku untuk bertemu sesepuh." Petik 2. Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Dia mengikuti Wang Zhen ke dalam sekte batin. Sekte batin dari sekte pemurnian jiwa seperti surga. Ketika dia melewati formasi, dia melihat 3 gunung yang menembus surga. Saat mereka terbang, Wang Zhen menjelaskan, ketiga gunung ini milik 3 faksi yang ada di dalam sekte pemurnian jiwa. Mereka adalah pemurnian jiwa, pengambilan jiwa, dan penyegelan jiwa. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah 3 gunung. Di belakang 3 gunung ada cincin raksasa cahaya keemasan. Mereka masing-masing tampaknya mengandung alam semesta mereka sendiri saat mereka menerangi seluruh sekte. 9 cincin emas cahaya itu adalah tempat 9 senior formasi jiwa berkultivasi. Suatu hari saya akan mencapai tahap formasi jiwa dan menjadi cincin emas ke-10. Suara Wang Zhen dipenuhi dengan keinginan. Wang Lin memandangi cincin cahaya keemasan. Dari sini dia bisa dengan jelas merasakan bahwa 9 cincin emas memancarkan energi spiritual yang kuat. Jika saya bisa pulih, tidak ada kultivator di 9 lingkaran cahaya yang akan cocok untuk saya. Mata Wang Lin tampak tenang. Wang Zhen menoleh dan bertanya, "King Mu, apakah kamu tahu tentang Cheng Niu?" Cheng Niu. Wang Lin dengan tenang mengangguk dan berkata, "Aku pernah mendengar tentang dia. Sekte pemurnian jiwa saya memiliki 10 pembudidaya formasi jiwa, tapi salah satunya dibunuh oleh Cheng Niu." Mata Wang Zhen dipenuhi dengan kekaguman. Dia adalah tujuan saya. Suatu hari, saya akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Petik 2. Oh benarkah?
Dia berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengingat ketika dia membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Zhen berkata, tapi tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Leluhur formasi jiwa ini sedang mengunjungi negara lain tetapi bertengkar dengan Cheng Niu dan dibunuh olehnya. Wang Lin menggosok hidungnya. Dia benar-benar tidak bisa mengingat sama sekali. Cheng Niu ini benar-benar menghilang pada saat yang tepat. Dun Tian dari Sekte Pemurnian Jiwa saya akan pergi bertanya tentang masalah ini. Wang Zhen menghela nafas. Leluhur Du Tian. Mata Wang Lin berbinar. Bukan masalah besar untuk memberitahumu ini sekarang karena kamu akan menjadi anggota Sekte Dalam. Sekte Pemurnian Jiwa kami memiliki dua leluhur transformasi jiwa. Salah satunya adalah leluhur Du Tian. Petik 2. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia samar-samar bisa melihat jejak aura merah darah di balik 9 cincin cahaya emas. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di Gunung Pemurnian Jiwa. Di puncak gunung ada balai yang terbuat dari bebatuan hijau. Wang Zhen berkata, King Mu, masuklah ke dalam. Yang lebih tua akan mengatur segalanya untukmu. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan ke aula. Aula itu benar-benar gelap. Saat dia masuk, dia merasakan tekanan di sekitarnya, hanya tekanan ini bukan apa-apa bagi Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi yang membuatnya terlihat seperti dia tidak tahan tekanan ini dan berhenti berjalan. Setelah beberapa detik, tekanan mereda dan sebuah suara kuno berkata, ayo naik. Wang Lin melepaskan ekspresi lega dan berjalan. Aula tiba-tiba menyala dan lampu hijau menyala di sekitar aula. Di tengah aula duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Dia sedang melihat Wang Lin. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak dari tahap akhir jiwa baru lahir. Dia hanya kehilangan domainnya sendiri untuk mencapai tahap formasi jiwa. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dari Wang Lin dan dengan lembut bertanya, siapa namamu? Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat menjawab, nama murid adalah King Mu. Mata lelaki tua itu menjadi serius dan dia bertanya, bagaimana kamu bisa mematahkan mantra kematian Sima? Wang Lin dengan tenang menjawab, murid telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasi saya yang sebenarnya berada di puncak tahap akhir formasi inti, jadi mantra kematian secara alami tidak dapat menyakiti saya. Petik 2. Orang tua itu mengangguk. Dari sudut pandangnya, King Mu ini tidak berbohong dan memang menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dari saat dia masuk, lelaki tua itu memperhatikan bahwa tingkat budidayanya tidak pada tahap pertengahan formasi inti tetapi pada puncak tahap akhir dari formasi inti. Orang tua itu tiba di hadapan Wang Lin dalam sekejap mata. Jarinya secepat kilat saat dia menekannya di antara alis Wang Lin. Wang Lin tidak mengelak. Saat jari menyentuhnya, energi dingin memasuki tubuhnya, tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia tidak khawatir sama sekali. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menarik jarinya. Matanya tidak lagi dingin. Dia berkata, saya adalah kepala tetua dari Soul Refining Mountain. Anda bisa pergi ke sisi gunung untuk mengambil token dan pakaian Anda. Anda juga bisa pergi ke perpustakaan Soul Refining Mountain untuk memilih teknik. Juga, Anda dapat membuka gua di bagian manapun dari gunung untuk ditanami. Petik 2. Tidak ada guru di Sekte Pemurnian Jiwa. Setiap orang berkultivasi sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Pergi sekarang. Wang Lin mengangguk dan pergi dengan hormat. Tak lama setelah dia pergi, dua indera ilahi yang kuat muncul di dalam aula. Kakak magang junior, bagaimana orang ini? Orang tua itu mendengus dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakak magang junior, dalam beberapa tahun terakhir ini, semua leluhur telah berkultivasi secara tertutup. Kami harus menahan benteng dan tidak membiarkan siapapun dengan niat buruk masuk. Petik 2. Suara orang tua itu dingin saat dia berkata, lelucon yang luar biasa. Ini tidak seperti kita belum memiliki banyak orang di Sekte Pemurnian Jiwa dengan motif tersembunyi. Satu lagi tidak akan terlalu banyak, dan satu kurang tidak akan terlalu sedikit. 1 dari 10 murid di bawah 2 saudara laki-laki magang senior saya memiliki motif tersembunyi. Kalian berdua harus mengelola gunung kalian sendiri. Masalah gunung pemurnian jiwaku bukanlah urusanmu. Petik 2. Keluhan murid junior kuat. Junior itu dengan intuisi antisipasi yang saya pilih. Orang yang mengetahui mantra kematian itu dipilih oleh saudara magang junior yang bertanggung jawab atas Soul Ceiling Mountain. Orang terakhir yang tersisa adalah pemenang kompetisi.
Apakah saudara magang junior masih tidak senang? Petik 2. Ekspresi pria tua itu jelek. Omong kosong apa? Keduanya memiliki kemampuan khusus, tetapi orang ini hanya memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Saya tidak akan mengirim dua murid magang senior pergi. Petik 2. Kedua indera ilahi itu tertawa keras dan kemudian menghilang. Wang Lin menarik akal ilahi saat dia berjalan di sepanjang gunung. Semua formasi jiwa dan di atas pembudidaya berada dalam kultivasi pintu tertutup, dan sekte pemurnian jiwa dikelola oleh mereka bertiga. Wang Lin merenungkan ini saat dia berjalan menuju aula samping. Setelah dia mendapatkan token dan pakaiannya, Wang Lin memperhatikan bahwa itu masih pagi, jadi dia pergi ke perpustakaan. Bab 384 3 Metode Bendera Jiwa. Perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa tidak besar. Hanya ada 3 lantai. Dilihat dari kejauhan, perpustakaan ini terlihat sangat normal. Ketika Wang Lin masuk, matanya terfokus pada seorang lelaki tua yang duduk di dalam. Orang tua itu sangat dekat dengan tahap Nas Chen Sol. Dia hanya selangkah lagi. Wajah lelaki tua itu kuning, tubuhnya kurus, dan dia terlihat sangat lelah. Ketika dia menyadari bahwa seseorang telah masuk, dia membuka matanya dan berkata, "Token." Wang Lin menyerahkan tokennya. Orang tua itu melihatnya dan berkata, "Kamu bisa melihat sekeliling sesuka kamu, tapi kamu tidak diizinkan untuk pergi ke lantai 3. Batas waktunya 3 hari." Petik 2. Wang Lin mengangguk dan memasuki perpustakaan. Melihat ke lantai pertama, ada deretan rak dengan batu giok, ukiran bambu, dan bahkan ukiran batu. Mata Wang Lin menyapu mereka. Ada berbagai macam teknik di sini dan itu mencakup hampir semua hal. Ada teknik yang sudah dia ketahui dan teknik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hanya saja, tidak ada apa-apa tentang memurnikan bendera jiwa. Setelah melewati lantai pertama, dia memasuki lantai 2. Jumlah teknik di lantai 2 lebih rendah dari yang pertama. Mereka tersebar di seluruh ruangan dengan deskripsi masing-masing teknik. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan 4 kata, metode produksi bendera jiwa. Dia mengambil batu giok untuk diperiksa dan kemudian mengerutkan kening. Batu giok ini memang mengandung metode untuk membuat bendera jiwa, tapi itu persis sama dengan yang dilakukan orang lain. Jika sekte pemurnian jiwa benar-benar menggunakan metode ini, tidak mungkin mereka akan setenar sekarang. Setelah dengan hati-hati mencari di lantai 2, Wang Lin, yang tidak menemukan apapun yang dia butuhkan, melihat ke lantai 3. Dia tidak melakukan sesuatu yang sembrono dan kembali ke sesepuh kurus. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Senior, mengapa saya tidak bisa naik ke lantai 3?" Orang tua itu menguap. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu tidak bisa naik, jadi kamu tidak bisa naik. Ada apa dengan semua omong kosong ini?" Petik 2. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap pria tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening. Dia menggumamkan sesuatu dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Kamu tidak perlu menatap. Anda ingin mencari metode untuk membuat bendera jiwa, bukan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak ada di sini, dan juga tidak di lantai 3. Hanya ada 10 buah batu giok dengan cara membuat bendera jiwa. Jika Anda menginginkannya, pergilah mencurinya. Lihat, gua di sana itu punya. Jika Anda bisa mencurinya, Anda bisa mempelajarinya." Petik 2. Wang Lin melihat ke arah yang ditunjuk pria tua itu. Memang ada gua di sana. Tidak ada aturan di sekte pemurnian jiwa. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh, membunuh. Jika Anda menginginkan sesuatu, curi. Dan jika Anda menyukai wanita manapun, ambillah. Petik 2. Jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, temukan orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi bersama sehingga Anda dapat melindungi diri sendiri. Tidak ada peraturan. Seseorang bisa melakukan apa yang dia inginkan, Wang Lin tersenyum tipis. Sekte pemurnian jiwa ini memang menarik. Wang Lin melambaikan tangannya dan tangan raksasa yang tak terlihat meraih pria tua itu. Orang tua itu terkejut, tapi dia tertawa. Ekspresi tidak sabar di wajahnya menghilang dan digantikan dengan niat bertempur. Baik, baik. Dalam 100 tahun terakhir ini, Anda adalah orang kelima yang menyerang saya. Oke, aku akan bermain denganmu. Petik 2. Dengan itu, dia menggerakkan tubuhnya untuk membebaskan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan lelaki tua itu terlempar dengan kekuatan yang kuat ke arah dinding. Kepala lelaki tua itu berputar karena benturan itu.
Dia akan meraung marah ketika dia diangkat dan dilempar lagi. Bang, bang, bang. Tabrakan terus-menerus menyebabkan orang tua itu batuk darah. Melihat Wang Lin akan melanjutkan, dia dengan cepat berteriak, "Kakek, tolong hentikan. Saya bersedia memanggil Anda kakek. Jika Anda melempar saya lagi, tubuh tua ini akan hancur." Petik 2. Wang Lin melepaskan cengkeramannya. Orang tua itu jatuh ke tanah dan bangkit setelah beberapa saat. Dia mengeluarkan senyum pahit dan berkata, "Kakak magang junior, dengan kekuatanmu, curi saja apa yang kamu inginkan. Selama Anda tidak membunuh terlalu banyak orang, tidak ada yang akan mengganggu Anda." Petik 2. Wang Lin memandang pria tua itu dan pergi. Tak lama kemudian, dia tiba di depan gua yang ditunjuk lelaki tua itu sebelumnya. Ada beberapa larangan di luar gua. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa ada seorang pria parubaya yang berkultivasi di dalam. Ada ruang samping dengan dua pembudidaya wanita di dalamnya juga. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya bergerak, menciptakan banyak batasan ilusi. Dengan keras, semua batasan di luar gua runtuh bersama dengan pintu. Orang tua di kejauhan menggigil. Dia berpikir bahwa gunung pemurnian jiwa telah mendapatkan orang lain yang tidak bisa tersinggung. Pria parubaya itu mengaum marah karena guanya hancur. Dia terbang dalam sinar lampu merah dan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan bendera ungu kecil. Ratusan jiwa terbang keluar dari bendera itu. Ada pria dan wanita di antara jiwa-jiwa ini. Mereka mengeluarkan semburan melengking tajam dan menyerang Wang Lin. "Menghancurkan guaku, kamu sedang mendekati kematian." Wang Lin tetap tenang. Orang yang keluar dari gua itu tidak berada di tahap Nas Chen Sol. Dia berada di puncak tahap akhir formasi inti seperti tetua dari perpustakaan. Namun, bendera jiwa di tangannya sedikit berbeda. Wang Lin bisa dengan jelas melihat garis emas pada bendera jiwa, dan jiwa yang dilepaskannya memiliki aura hitam di sekitar mereka. Ini sangat berbeda dari jiwa bendera jiwa normal yang kelihatannya akan menghilang jika angin bertiup ke arahnya. Ratusan jiwa ini penuh dengan energi, dan beberapa dari mereka memberikan tekanan yang tidak lebih lemah dari pembudidaya formasi inti normal. Pertumbuhan. Mata Wang Lin berbinar karena dia melihat apa yang berbeda dari bendera jiwa ini. Jiwa di dalam bendera jiwa ini memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengulurkan tangan. Bendera jiwa berkibar dari tangan pria parubaya itu ke tangannya. Dia menghapus rasa ilahi darinya dan mencetaknya sendiri, lalu dia segera merasakan rasa harmoni di dalam jiwanya. Dengan gelombang bendera jiwa, jiwa-jiwa yang menyerbu padanya semuanya terserap olehnya. Pembudidaya formasi inti tercengang. Dia menghirup udara dingin dan segera mengeluarkan giok hitam. Dia meletakkannya di tanah, mundur, dan berteriak, "Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Gua itu milikmu, giok itu milikmu, dan benderanya juga milikmu. Saya memiliki dua selir kultivasi juga. Saya belum menyentuh salah satunya. Kamu juga bisa memilikinya." Petik 2. Aku memberikan segalanya untukmu, jadi menurut aturan, kamu tidak bisa membunuhku. Dengan itu, dia dengan cepat mundur. Wang Lin memandang orang ini. Dia tidak menyerang tapi melambaikan tangannya. Batu giok hitam terbang ke tangannya dan dia dengan hati-hati memeriksanya. Saat ini, dua wanita keluar dari gua. Keduanya sangat cantik dan tenang. Mereka bertingkah seperti ini benar-benar normal dan hanya diam berdiri di sana. Ini adalah metode nyata untuk membuat bendera jiwa. Namun, tampaknya ini tidak lengkap. Wang Lin menarik akal ilahi dan mengerutkan kening. Salah satu dari dua wanita, dia mengenakan gaun biru, melihat Wang Lin mengerutkan kening setelah membaca batu giok dan bertanya, "Kakak magang senior, apakah Anda memperhatikan bahwa metode ini tampaknya tidak lengkap?" Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Keduanya berada di tahap awal formasi inti. Wang Lin bertanya, "Mengapa seperti ini?" Wanita berjubah biru dengan cepat berkata, "Kakak magang senior pasti Kingmu, pemenang kompetisi murid sekte luar baru-baru ini. Saya, adik perempuan magang Anda, dipanggil Su Yun." Su Yun menyapa saudara magang senior. Adapun alasan bendera jiwa tidak lengkap, itu karena terbagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian cocok dengan nama dari 3 gunung. Pemurnian jiwa, penggalian jiwa, dan pemeteraian jiwa. Petik 2. Dengan menggabungkan ketiga metode bersama-sama, Anda akan mendapatkan metode produksi bendera jiwa yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyingkirkan batu giok itu dan melihat ke gua.
Tempat ini tidak memenuhi standarnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan terbang menuju ke bawah gunung. Kedua wanita itu terkejut. Mereka saling memandang sebelum segera mengikuti Wang Lin. Sangat berbahaya sendirian di sekte pemurnian jiwa. Kecuali jika kultivasi Anda sangat kuat, Anda harus bergantung pada orang lain. Inilah mengapa ada banyak kelompok. Begitu Anda kalah dalam pertempuran, Anda harus menyerahkan segalanya. Setelah Anda menyerahkan semuanya, orang lain tidak diizinkan untuk membunuh Anda atau para tetua akan ikut campur. Aturan irasional ini membuatnya sehingga tidak ada yang merasa seperti mereka termasuk dalam sekte pemurnian jiwa. Namun, tidak ada yang tahu mengapa sekte pemurnian jiwa melakukan ini. Kakak magang senior yang mereka andalkan ditakuti oleh Wang Lin, jadi mereka secara alami harus mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin terbang, dia mengerutkan kening. Dia berbalik dan berteriak, "Jangan ikuti aku." Dia dengan dingin menatap kedua wanita itu dan berbalik untuk pergi. Wanita di sebelah Su Yun dengan cemas bertanya, "Kakak magang senior, apa yang harus kita lakukan?" Su Yun menginjak kakinya dan mendengus. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika dia tidak mengizinkan kami mengikutinya, maka kami tidak akan mengikuti. Begitu dia menemukan gua, kami akan membuka gua di dekatnya. Mungkin yang lain akan memberinya wajah dan tidak mengganggu kultivasi kita." Petik 2. Dekat bagian bawah gunung, mata Wang Lin tertuju pada tebing. Dia menunjuk ke tebing dan pedang terbang menyerbunya. Hanya butuh beberapa saat untuk sebuah gua terbentuk. Setelah Wang Lin terbang ke dalam gua, dia dengan santai mengirimkan larangan dan menyegel gua. Di dalam gua, tatapan Wang Lin terkunci ke dinding. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena paling dekat dengan Venaruh. Meskipun dia tidak bisa menyerap kekuatan Venaroh seperti sebelumnya, dia masih bisa meminjam kekuatannya. Tubuhnya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan urat nadi roh utama di bawah gunung pemurnian jiwa. Setelah duduk dalam posisi lotus, dia menyebarkan perasaan ketuhanannya. Apa yang dia temukan mengejutkannya. Di bagian terdalam dari Venaroh, ada massa gas hitam yang memblokir semua indera dewa. Energi spiritual dari Venaroh diserap oleh gas hitam. Perasaan ilahi Wang Lin berada di tepi gas hitam. Dia mampu mendeteksi jeritan jiwa yang terkadang muncul di dalam gas hitam. Itu menghentikan akal ilahi. Wang Lin melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa ada batasan di sekitar gas hitam. Karena batasan inilah akal ilahi tidak bisa masuk. Setelah melihatnya sebentar, mata Wang Lin menjadi fokus. Ini. Mungkinkah ini kuno, batasan jiwa? Hati Wang Lin bergetar. Bab 385 Bendera Jiwa Emas. Pembatasan jiwa kuno adalah yang paling langka dari pembatasan kuno. Pembatasan ini menggunakan jiwa sebagai medianya. Tidak hanya batasan kuno berubah dengan cara yang aneh, itu juga jauh lebih kuat. Pembatasan normal bisa dilihat sebagai benda mati. Mereka seperti gembok yang membutuhkan kunci tertentu untuk dibuka. Tapi batasan jiwa tidak sama. Itu bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Pada kenyataannya, itu adalah fragmen jiwa yang dibiarkan hidup sebagai formasi. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dekat batasan jiwa kuno. Saat tubuhnya muncul, kabut hitam mulai bergerak dan dua mata hantu muncul. Pada saat yang sama, ratapan hantu terdengar dari dalam kabut. Jiwa asal Wang Lin bergetar setelah mendengar ratapan itu, jadi dia dengan cepat mundur. Dia menatap awan hitam dan diam-diam merenung. Raungan tadi adalah peringatan. Harus ada harta jika memerlukan batasan jiwa untuk menyegelnya. Mata Wang Lin berbinar. Ekspresinya menjadi serius saat tangannya dengan cepat bergerak. Ilusi demi ilusi muncul dan mengelilingi tubuhnya. Istirahat. Wang Lin berteriak, sambil menunjuk ke kabut hitam. Ilusi di sekitarnya berubah menjadi naga dan menyerbu ke dalam kabut hitam. Kedua mata hantu itu dipenuhi amarah dan kabut mulai bergerak. Kemudian terdengar suara gemuruh yang bahkan lebih berdampak dari yang terakhir. Raungan itu memasuki jiwa Wang Lin dan dia segera merasakan sakit yang berasal dari retakan di jiwa asalnya. Wang Lin dengan cepat mundur dengan ekspresi suram. Tepat pada saat ini, kabut hitam mulai bergerak lebih keras dan dengan cepat menyusut. Semua kabut hitam terkondensasi di tengah. Dalam sekejap mata, kabut hitam telah mengembun menjadi binatang buas. Saat binatang itu muncul, Wang Lin bisa melihat ada bendera emas kecil di dalam kabut.
Kabut hitam datang dari bendera ini. Binatang itu mendarat di tanah. Dengan kepala menghadap Wang Lin, ia membuka mulutnya dan menatap Wang Lin dengan tatapan seperti hantu. Pembatasan ilusi yang dikeluarkan Wang Lin sebelumnya semuanya masih berkedip di tubuh binatang itu. Binatang itu melambaikan kepalanya dan menembakkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Kemudian ia memandang Wang Lin dan tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Kilin. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menghilang. Binatang buas itu luput. Itu melihat ke kejauhan dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu bergerak menuju pembuluh darah roh tetapi diblokir oleh kekuatan lembut setelah 1000 kaki. Binatang buas itu mengeluarkan beberapa raungan marah sebelum kembali menjadi kabut hitam dan menghilang kembali ke dalam bendera emas kecil. Wang Lin muncul dalam vena roh lebih dari 1000 kaki jauhnya. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat kembali ke tempat kabut hitam itu. Ini bukan kilin, tapi mirip dengan kilin yang dimiliki Ling Tianhou di alam surgawi. Bendera emas kecil itu pasti merupakan harta karun dari Sekte Pemurnian Jiwa. Binatang itu adalah penjaga bendera serta salah satu jiwa di dalamnya. Petik 2. Sepertinya metode untuk membuat bendera jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa terkait erat dengan batasan jiwa kuno. Hanya saja, saya tidak tahu apa metode pastinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia merenung. Kekuatan binatang ini ada di sekitar kultivator formasi jiwa tahap awal. Kultivasi saya belum pulih, jadi saya tidak terburu-buru untuk menangkapnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum kembali ke kultivasi. Setelah melihat Liu Mei, perasaan bahaya yang dirasakan Wang Lin terhadap Suzaku sekali lagi muncul. Sangat buruk bahwa Liu Mei dapat menemukannya. Dia diam-diam memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi masih tidak bisa mengetahui motifnya. Dia juga tidak bisa melihat melalui kultivasinya, itulah sebabnya dia tidak membunuhnya lebih awal. Semua ini sangat aneh, dan keputusan Suzaku tidak masuk akal. Jika memang begitu, aku akan meninggalkan Suzaku, pergi mencari Tian Yunzi, dan meninggalkan kekacauan ini. Wang Lin mulai merenung. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Saat pertama kali tiba, area di luar gua Wang Lin dipenuhi dengan rumput liar dan agak suram. Bagaimanapun, tempat yang dia pilih terlalu jauh. Tapi sekarang tidak ada rumput liar, dan seseorang bahkan telah menanam bunga dengan aroma harum di dekatnya. Semua bebatuan dibersihkan dan diganti dengan batu yang dipotong halus. Bahkan ada beberapa kanopi batu berserakan. Seseorang bahkan membuat kolam di tengahnya dengan ikan emas kecil yang hidup di sana yang terkadang membuat riak. Ini memberi area aura seperti negeri dongeng. Su Yun dan Liu Wei sedang duduk di bawah salah satu kanopi dengan sepiring buah di depan mereka. Mereka mengobrol satu sama lain dan sesekali melihat ke arah pintu gua. Alis Liu Wei bergetar saat dia berkata, "Kakak magang senior Su Yun, menurutmu apakah saat kakak magang senior Qianmu keluar, dia akan membenci kita karena melakukan semua ini tanpa izinnya?" Liu Wei adalah salah satu dari dua gadis tadi. Dia memiliki tubuh kecil dan kepala lebih pendek dari Su Yun, tetapi tubuhnya sangat indah dan sangat indah. Seharusnya tidak demikian karena setiap kultivator menyukai lingkungan yang baik. Kami membuat tempat ini seindah ini. Bahkan jika dia tidak menunjukkan kebahagiaan di permukaan, dia tidak akan marah. Saudari magang junior Liu Wei, santai. Su Yun tersenyum sambil mengambil buah dan menggigitnya. Liu Wei menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, dalam beberapa bulan terakhir ini, reputasi kakak laki-laki Kingmu telah disebarkan oleh kami para sister, jadi hidup kami jauh lebih baik. Jika ini bisa terus berlanjut, itu akan bagus. Saya berhasil mengumpulkan lebih banyak jiwa yang hancur dalam beberapa bulan terakhir ini daripada yang saya lakukan pada tahun sebelumnya. Petik 2. Su Yun mengangguk dan berkata, tanpa bakat, selama tidak ada yang mencuri dari kita, kita pasti bisa membuat bendera 100 jiwa. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk mengolah dan mencapai tahap akhir dari formasi inti pasti. Petik 2. Lu Wei berbisik, saudari magang senior, saya masih sedikit khawatir karena kami mendapatkan lebih banyak pengunjung setiap hari. Jika senior Kingmu mengetahui bahwa kita yang menyebabkan semua itu, dia mungkin tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Dia seharusnya tidak. Sebelum Su Yun selesai berbicara, seberkas cahaya merah tiba-tiba turun dari puncak gunung dan mendarat di depan pintu masuk gua. Cahaya itu mengungkapkan seorang pria parubaya yang sangat tampan. Rambut panjangnya yang terurai tertiup angin memberikan perasaan surgawi.
Kakak magang Kingmu, saya Guo Dongjian. Saya harap kita bisa bicara. Petik 2. Su Yun berdiri dan berkata, kakak magang senior Guo Dong, silakan kembali. Saudara magang senior Kingmu masih dalam budidaya pintu tertutup. Petik 2. Guo Dongjian mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Su Yun dan bertanya, kalian berdua adalah selir Kingmu. Wajah Liu Wei menjadi merah dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Su Yun tetap normal saat dia berkata, kakak magang senior, kami memang selir kakak magang Kingmu. Mata Guo Dongjian menjadi dingin dan dia berteriak, omong kosong. Tidak apa-apa jika Anda ingin membodohi orang lain, tetapi Anda berani membodohi saya. Kalian berdua, enyahlah. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual keluar dari tangannya, berubah menjadi bentuk naga, dan menyerbu ke arah gua. Saat naga itu muncul, angin mulai menderu. Ketika naga itu bertabrakan dengan pintu gua, batasan di pintu berkedip, menghentikan naga, dan pada saat yang sama muncul tangan raksasa. Tangan raksasa itu menangkap naga itu dan meremasnya. Naga itu melolong menyedihkan sebelum hancur. Ekspresi Guo Dongjian berubah. Dia mundur beberapa langkah dan menatap gua. Wang Lin perlahan keluar dari gua. Ketika sinar matahari menerpa Wang Lin, orang bisa melihat gas hitam. Gas hitam perlahan berkumpul di belakangnya untuk membentuk tengkorak raksasa. Ilusi bendera jiwa 1000 jiwa. Ekspresi Guo Dongjian berubah lagi dan dia semakin mundur. Mata Wang Lin dengan tenang mengamati Guo Dongjian. Tingkat kultivasi orang ini berada pada tahap awal jiwa baru lahir. Serahkan bendera jiwamu dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara Wang Lin tenang. Ekspresi Guo Dongjian berubah suram saat dia mengeluarkan sebuah bendera kecil dengan 2 garis emas di atasnya. Dia mengibaskan bendera dan satu demi satu pecahan jiwa terbang keluar dari bendera. Mereka mengepung Guo Dongjian dan meraung ke arah Wang Lin. Dia bergumam sambil mundur beberapa langkah dan berkata kepada Wang Lin, saya juga memiliki bendera 1000 jiwa. Jika kamu bisa menang, aku akan menyerahkannya. Petik 2. Fragmen jiwa di sekitarnya tiba-tiba menyerang Wang Lin. Beberapa dari fragmen jiwa itu berada di tahap pendirian yayasan dan yang lainnya berada di tahap formasi inti. Bahkan ada satu yang telah menumbuhkan anggota badan dan mengeluarkan aura seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Petik 2. Wang Lin tetap tenang. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan berkata, Vortex. Saat dia berbicara, fragmen jiwa yang menerjangnya semuanya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tersedot oleh pusaran. Segera, semua fragmen jiwa selain yang mengeluarkan aura jiwa yang baru lahir menghilang. Fragmen jiwa dengan aura jiwa baru lahir menjerit dan kemudian menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui oleh Wang Lin untuk melarikan diri dari pusaran. Ia dengan cepat mencoba melarikan diri ke kejauhan. Apa ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia mengulurkan tangan dan fragmen jiwa menjerit menyedihkan lagi saat tertangkap. Wang Lin melihat fragmen jiwa ini dan kemudian ke Guo Dongjian. Di mana Anda mendapatkan fragmen jiwa-jiwa baru lahir ini? Guo Dongjian diam-diam menghela nafas. Ketika dia melihat Wang Lin menggunakan pusaran jiwa, dia sudah menyerah untuk melawan. Kakak magang senior Kingmu, selamat telah menjadi orang ketiga di Gunung Pemurnian Jiwa yang menguasai pusaran jiwa. Sedangkan untuk fragmen Naschen Soul, saya memperdagangkan bendera jiwa 900 jiwa bersama dengan manual produksi bendera jiwa Soul Extracting Mountain untuk itu. Bab 386 Pertemuan kedua dengan Liu Mei. Dalam 3 bulan kultivasi pintu tertutup ini, dengan bantuan Vena Roh, Wang Lin mampu menembus tahap jiwa yang baru lahir. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mereformasi jiwa asalnya dan kemudian tingkat kultivasinya akan kembali ke tahap formasi jiwa. Hanya ada 3 bekas teh yang tersisa di wajahnya dan segel Sun Tai hampir rusak. Dibandingkan dengan semua ini, pencapaian terbesarnya adalah dia menemukan bahwa itu seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hal tak terlihat yang menutupi sekte ini kadang-kadang akan melepaskan fragmen jiwa dan kemudian ratusan energi spiritual yang berbeda akan keluar untuk memperjuangkannya. Fragmen jiwa ini tidak selalu muncul di tempat yang sama. Mereka tersebar di setiap bagian dari Soul Refining Mountain. Setelah menyadari ini, hatinya tergerak. Dia dengan cepat mengeluarkan manual bendera jiwa dan kemudian, setelah memeriksanya beberapa saat, dia bisa melihat melalui beberapa rahasia.
3 metode untuk memperbaiki bendera jiwa dibagi menjadi pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Pemurnian jiwa adalah metode untuk memurnikan setiap fragmen jiwa di dunia dan menyegelnya di dalam sebuah bendera sehingga itu akan tumbuh dan bukannya menghilang. Penggalian jiwa berbeda. Itu tidak bisa memurnikan fragmen jiwa. Ia hanya bisa mengekstraksi jiwa dari orang yang hidup dan menyegelnya di dalam bendera jiwa untuk dikendalikan. Adapun yang terakhir, penyegelan jiwa, Wang Lin tidak memiliki apa-apa untuk membandingkannya dan agak bingung. Menurut Gunung Pemurnian Jiwa, bendera jiwa berada di peringkat puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Semakin banyak jiwa yang terkandung dalam sebuah bendera, semakin kuat bendera itu. Bendera 10 dan 100 jiwa sangat umum, tetapi begitu bendera jiwa memperoleh 1000 jiwa, itu bisa menggunakan mantra tertentu dan kekuatannya akan bergantung pada jiwa utama. Untuk membuat bendera 1000 jiwa, seseorang harus memiliki jiwa utama. Ini adalah faktor pembatas yang membuat bendera 1000 jiwa menjadi sangat langka. Banyak bendera ratus jiwa telah mencapai batas 999 jiwa, tetapi tanpa jiwa utama, itu tidak bisa menjadi bendera 1000 jiwa. Hanya ada satu persyaratan untuk jiwa utama dan itu harus lebih kuat dari semua jiwa lain dalam gabungan bendera jiwa. Sementara Wang Lin mempelajari bendera jiwa, dia memikirkan tentang kilin jauh di bawah sekte. Binatang itu pasti jiwa utama bendera jiwa emas itu. Wang Lin telah mengumpulkan sejumlah besar fragmen jiwa selama 3 bulan berkultivasi ini. Untuk beberapa alasan, fragmen jiwa ini berkumpul di dalam Vena Roh. Ketika Wang Lin memeriksa pembuluh darah roh untuk pertama kalinya, mereka tidak ada di sana. Seseorang jelas baru saja mengumpulkannya sebelum dia memeriksanya. Saat dia mengumpulkan fragmen jiwa, dia mengerti kemana semua fragmen jiwa dalam Vena Roh pergi. Mereka semua terserap oleh bendera jiwa di bawah sekte. Seseorang dan sebuah bendera mulai mencuri pecahan jiwa dari satu sama lain. Namun, benderanya dikunci di satu tempat dan tidak selincah Wang Lin. Dalam 3 bulan terakhir, hampir 90% fragmen jiwa diambil oleh Wang Lin. Ada jiwa yang kuat dan lemah di antara fragmen jiwa ini. Selama 3 bulan ini, Wang Lin menemukan satu yang berada di tahap awal Nas Chen Soul dan menggunakannya sebagai jiwa utamanya. Tidak banyak fragmen jiwa yang baru lahir muncul. Hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Setiap kali seseorang muncul, murid-murid teratas dari sekte pemurnian jiwa akan memperebutkannya. Kata-kata Guo Dongjian menggerakkan Wang Lin. Itu seperti yang dia pikirkan. Para murid dari Soul Extracting Mountain mengekstraksi jiwa dari tubuh untuk disegel ke dalam bendera mereka. Dia memutuskan bahwa dia harus meluangkan waktu untuk mendapatkan dirinya sendiri metode produksi bendera jiwa dari Soul Extracting Mountain dan mempelajarinya. Adapun pusaran jiwa, itu adalah salah satu dari 3 teknik di dalam manual bendera jiwa. Ketiga teknik itu memadatkan, pusaran jiwa, dan pengorbanan darah. Kondense agak sederhana. Meskipun hanya ada 10 batu giok di puncak pemurnian jiwa, banyak yang telah membuat salinan dari teknik ini untuk dijual. Teknik ini didasarkan pada pemurnian jiwa. Dengan teknik ini, seseorang bisa membuat fragmen jiwa halus mengambil bentuk dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Pusaran jiwa adalah teknik yang sangat langka. Setidaknya ini yang terjadi di Gunung Pemurnian Jiwa. Itu membutuhkan setidaknya budidaya tingkat jiwa baru lahir untuk belajar, tetapi tidak semua pembudidaya jiwa baru lahir bisa mempelajarinya. Misalnya, Guo Dongjian masih belum berhasil mempelajarinya. Setelah teknik ini digunakan, itu akan menyerap sejumlah besar jiwa. Apakah itu digunakan untuk melawan atau mencuri jiwa, itu sangat kuat. Teknik terakhir adalah pengorbanan darah. Menggunakan teknik ini akan meningkatkan kekuatan bendera jiwa beberapa kali lipat. Sepertiga alasan mengapa sekte pemurnian jiwa memiliki begitu sedikit murid namun begitu kuat adalah karena teknik ini. Namun, teknik ini sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan sebagian besar murid Nas Chen Soul tahap akhir belum bisa mempelajarinya. Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran jiwa menghilang. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan kemudian sejumlah besar fragmen jiwa diserap olehnya. Ekspresi Duo Dongjian sangat jelek. Dia membutuhkan kerja keras bertahun-tahun untuk mengumpulkan semua fragmen jiwa itu dan mereka dicuri begitu saja. Setelah menghela nafas, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah aturan dari sekte pemurnian jiwa. Dia datang ke sini untuk mencuri bendera jiwa Wang Lin, tapi bendera miliknya diambil.
Dia menghela nafas lagi, menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin, dan pergi dengan perasaan tertekan. Wang Lin menempatkan jiwa baru lahir yang dia tangkap ke bendera jiwanya. Segera mulai bertarung dengan jiwa yang baru lahir yang sudah ada di dalam. Wang Lin tidak lagi melihat ke bendera. Dia tahu bahwa pemenang akan menjadi jiwa utama yang baru dan yang kalah akan menjadi bawahan pemenang. Hati Su Yun dan Liu Wei berdebar-debar saat mereka berdiri diam di samping. Meskipun Su Yun terlihat percaya diri sebelumnya, dia tidak pernah mengira bahwa kakak senior King Mu ini akan berhasil menguasai pusaran jiwa. Wang Lin melihat sekeliling. Tempat ini sangat elegan dan mengandung daya tarik tertentu. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, aku akan menghentikan masalah kalian berdua yang mengubah lingkungan guaku. Kalian berdua, cepat pergi. Petik 2. Su Yun mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, kakak magang senior King Mu, kami berdua tidak akan mengganggumu. Jika kita pergi sekarang, fragmen jiwa yang kita kerjakan dengan sangat keras akan dicuri. Kami berdua hanya menginginkan tempat yang aman untuk bercocok tanam. Kami pasti tidak akan merepotkanmu. Petik 2. Wang Lin tidak berbicara, tetapi matanya menjadi dingin. Hati Su Yu bergetar saat tatapan itu menimpanya. Liu Wei sudah takut dan pada saat ini dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia mulai menangis. Liu Wei sangat berbakat. Dia mencapai tahap pertengahan formasi inti relatif cepat. Kemudian, selama kompetisi murid luar, dia memberikan semuanya dan menjadi murid sekte dalam. Tapi setelah memasuki sekte dalam, itu sama sekali bukan yang dia harapkan. Sekte batin adalah tempat yang kuat melahap yang lemah. Itu terlalu berbeda dari apa yang dia harapkan dari sekte kultivasi. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan membuang keduanya ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sosok hijau yang tampak seperti peri turun dari langit dan mendarat 100 kaki di depan Wang Lin. Liu Mei. Setelah melihat wanita ini, Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, saudara King Mu telah memulihkan sebagian besar kultivasinya. Itu harus dirayakan. Petik 2. Saat Liu Mei berbicara, Wang Lin menunjuk ke udara, menyebabkan Su Yun dan Liu Wei pingsan. Liu Mei, langsung saja. Ada kebutuhan untuk berpura-pura. Anda hanya merusak citra masa lalu yang saya miliki tentang Anda. Wang Lin menatap Liu Mei. Suaranya dingin. Liu Mei memandang Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, Wang Lin, malapetaka besar akan menimpamu. Pergi, tinggalkan planet Suzaku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menunggu Liu Mei selesai. Liu Mei berbisik, aku tidak akan berbohong padamu. Anda sudah tahu bahwa saya seseorang dari negara Suzaku, tapi saya bukan murid biasa. Tuanku adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, Zugzi. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Segala sesuatu dalam pikirannya tiba-tiba menjadi jelas dan dia bertanya, apa yang terjadi dengan Red Butterfly setelah pertarungannya denganku? Setelah mendengarkan Liu Mei, dia tiba-tiba membuat koneksi dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Liu Mei mengungkapkan sedikit apresiasi. Dia menatap Wang Lin dan berkata, kupu-kupu merah, dibunuh oleh kakak magang senior saya. Wang Lin menghirup udara dingin. Setelah mengkonfirmasi spekulasinya, dia berkata, sepertinya pertarungan saya dengan Red Butterfly hanya pertempuran udara untuk orang-orang tertentu. Liu Mei menggigit bibir bawahnya dan berbisik, saudara Wang, kamu harus pergi. Lebih cepat lebih baik. Dia menatap Wang Lin dengan penuh arti, menghela nafas, dan pergi. Saat Liu Mei pergi, dia menghela nafas dan berpikir, Wang Lin, Liu Mei diperintahkan oleh Tuan untuk meninggalkan bekas saya di hati Dao Anda. Ini adalah takdir yang tidak bisa dilawan Liu Mei, aku tidak bisa melanggar perintah Tuan, kecuali bayanganmu muncul di hati Daoku, tidak mungkin aku kalah dalam pertarungan antara hati Dao kita ini, hanya aku, Liu Mei, yang mengerti domain Tousan Fantasy Ruthless dan menunjukkan emosi di permukaan sementara hatiku tetap kejam. Bagaimana Anda bisa menang? Di matanya, ada sedikit kekejaman, tapi itu tersembunyi dari aktingnya. Wang Lin masih mengerutkan kening saat dia melihat punggung Liu Mei. Meskipun Liu Mei tampaknya telah menunjukkan masalahnya, itu juga meninggalkan ketidakpastian yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin mengerutkan kening lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, semua ini aneh. Saya terus memiliki perasaan aneh tentang Liu Mei. Aneh.
Tak lama setelah itu, dia menatap Su Yun dan Liu Wei. Dia melambaikan tangannya dan memindahkan kedua wanita itu sejauh 1.000 kaki dari guanya. Saat dia memindahkannya, hatinya mulai bergetar seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan menarik kedua wanita itu kembali. Ekspresi mereka saat pingsan sangat berbeda. Ekspresi awal Yusun sangat kuat dan teguh, dan dia berbicara untuk gadis lain. Tetapi sekarang setelah dia tertidur, ekspresinya menunjukkan sedikit kelemahan dan ketidakberdayaan. Kesan awal Wang Lin tentang wanita lain adalah bahwa dia sangat lemah. Namun, sekarang ekspresinya sangat tegas dan kejam. Dia jelas salah satu dari mereka yang tampak lemah tetapi sebenarnya sangat kuat di dalam. Wang Lin merasa seperti kilat menyambar otaknya dan matanya berbinar. Dia melihat ke arah tempat Liu Mei pergi dan mencibir. Sekarang saya mengerti mengapa saya mendapatkan perasaan aneh ini setiap kali saya melihat Liu Mei. Meskipun dia menunjukkan semua emosi ini seperti dia peduli, dia sebenarnya menggunakannya untuk menyembunyikan sifat kejamnya yang sebenarnya. Bab 387 Jiwa Pertempuran Utama. Saat Wang Lin menatap tempat Liu Mei menghilang, matanya menjadi dingin. Saya tidak bisa melihat kultivasi Liu Mei, jadi dia pasti memiliki level kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Jika tidak, dia tidak akan menjadi murid Zuxi. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa wanita ini melakukan kontak dengan saya. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Dia melambaikan tangannya dan Su Yun serta Liu Wei mendarat puluhan kaki jauhnya. Wang Lin bukanlah orang yang baik, tetapi melihat fakta bahwa mereka berdua pingsan memungkinkan dia untuk melihat melalui Liu Mei, jadi dia tidak mengusir mereka. Liu Mei tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh saya sebelum kultivasi saya pulih, jadi tujuannya bukanlah agar saya mati. Kontaknya dengan saya sepertinya dipenuhi dengan emosi tetapi juga beberapa kekejaman. Ini aneh. Dia pasti tidak punya niat baik. Ekspresi Wang Lin suram. Tak lama kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, masuk ke guanya, dan duduk dalam posisi lotus. Kultivasi tidak lagi menjadi masalah. Setelah jiwa asal saya pulih, tingkat kultivasi saya akan kembali ke tahap tengah formasi jiwa. Hal terpenting sekarang adalah memulihkan jiwa asal saya. Petik 2. Saya perlu menemukan tekanan spiritual yang lebih kuat. Hanya dengan begitu saya dapat memaksa jiwa asal saya untuk direformasi. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghilang. Dia muncul kembali jauh di bawah tanah di mana Vena Roh untuk Gunung Pemurnian Jiwa berada. Ini adalah bagian terendah dari Vena Roh. 3.000 kaki ke kiri ini adalah tempat bendera emas berada. Pada jarak ini, kilin di dalam bendera jiwa tidak bisa mengganggunya. Saat duduk di sini, Wang Lin bisa merasakan tekanan dari energi spiritual sekitarnya berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik napas dalam dan perlahan menutup matanya. Kali ini dia tidak menyerap energi spiritual apapun tetapi menggunakan tekanan untuk dengan cepat mereformasi jiwa asalnya. Waktu perlahan berlalu. Su Yun dan Liu Wei bangun dan menemukan bahwa mereka tidak berada di luar jangkauan gua, jadi mereka berpikir. Setelah keduanya berdiskusi sebentar, mereka membuat gua kecil di dekat tempat mereka bangun dan membudidayakan secara diam-diam. Pada hari ini, Wang Lin sedang memadatkan jiwa asalnya seperti orang gila dengan meminjam tekanan spiritual dari pembuluh darah roh di sekitarnya ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Meskipun jiwa asalnya belum sepenuhnya pulih, kondisinya jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Saat ini hanya ada 2 bekas teh tersisa di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyebarkan akal ilahi dan mengunci bendera jiwa emas 3.000 kaki jauhnya. Pada saat ini, ilusi tiba-tiba muncul di sebelah bendera dan suara gemuruh keluar darinya. Kilin raksasa muncul di sebelah bendera dengan mata penuh dengan haus darah. Mengaum. Ilusi dengan cepat mundur setelah mendengar suara gemuruh dan dengan cepat terbentuk. Wang Lin mengenali orang ini. Dia adalah kepala tetua dari Gunung Pemurnian Jiwa, tahap akhir pembudidaya jiwa baru lahir yang hanya perlu memahami domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Sial. Bendera 100.000 jiwa ini semakin kuat dan kuat. Kapan saya bisa memperbaiki bendera dengan kecepatan kultivasi saya? Wajah lelaki tua itu suram. Binatang kilin itu tidak secara aktif menyerang lelaki tua itu seperti yang dilakukan Wang Lin. Di dalam matanya yang haus darah ada sedikit ejekan. Hewan sialan. Orang tua itu berteriak.
Nenek moyang telah memutuskan bahwa bendera yang tersegel di bawah 3 puncak adalah milik siapa saja yang dapat memurnikannya. Suatu hari nanti kamu akan menjadi milikku. Petik 2. Mengaum. Qilin mendengus dan penghinaan di matanya semakin dalam. Huff. Orang tua itu menamparkan tas yang dipegangnya dan sebuah bendera emas samar muncul. Dia melambaikan bendera dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar. Di depan adalah jiwa Naschen Soul tahap akhir sebagai jiwa utama. Di belakangnya ada 10 jiwa Naschen Soul tahap pertengahan dan awal, dan di belakang mereka ada jiwa lain yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai tingkat kultivasi. Orang tua itu berteriak, 10.000 jiwa, makanlah. Dia mengarahkan bendera ke Qilin dan kemudian semua jiwa mengaum saat mereka menyerbu ke arahnya. Qilin mengangkat alisnya dan bergerak seperti kilat. Alih-alih menghindar, itu menyerang jiwa dan mulai melahap mereka seperti orang gila. Ini jelas bukan pertama kalinya lelaki tua itu berurusan dengan binatang buas ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Orang tua itu menyaksikan binatang itu melahap jiwa-jiwa. Setiap kali itu melahap jiwa, itu akan menjadi sedikit lebih besar. Dengan tingkat kultivasinya, dia awalnya sama sekali bukan tandingan Qilin ini, tetapi dia menghususkan diri dalam pemurnian jiwa. Dengan bendera 10.000 jiwa, dia hampir tidak bisa memegangnya sendiri. Tak lama kemudian, tangan lelaki tua itu mulai bergerak sangat cepat. Dia membentuk segel yang berbeda. Segera, darah mulai keluar dari pori-pori di tangannya. Ekspresinya berubah sangat serius dan kemudian bola darah muncul di hadapannya. Orang tua itu berteriak, korban darah. Tepat setelah dia selesai berbicara, bola darah tiba-tiba meledak menjadi bintik yang tak terhitung jumlahnya dan menutupi seluruh area. Jiwa yang dimakan oleh Qilin tiba-tiba mulai bergerak seperti mereka baru saja menerima makanan dalam jumlah besar. Mereka mencoba meninggalkan tubuh Qilin. Ada sejumlah besar jiwa di luar yang menyerang Qilin di bawah komando jiwa utama. Jiwa-jiwa yang baru lahir sebenarnya bisa menggunakan mantra untuk menyerang juga. Akibatnya, suara gemuruh terdengar dari dalam dan luar Qilin. Namun, Qilin tidak panik dan matanya masih penuh dengan jijik. Qilin tiba-tiba mengeluarkan raungan ganas. Gas hitam keluar dari bendera emas dan membentuk binatang iblis lain. Kedua binatang iblis itu tampak persis sama. Ekspresi lelaki tua itu menjadi jelek. Terakhir kali dia bertarung dengan Qilin, dia dipaksa mundur saat yang kedua keluar. Sekarang dia melihatnya lagi, ekspresinya menjadi suram. Dia menamparkan tasnya untuk dipegang lagi dan cahaya hitam muncul di tangannya. Objek di dalam cahaya hitam adalah bel dengan pegangan kayu ungu yang memiliki ukiran rumit di atasnya. Aku menukar harta yang sangat langka dengan lonceng penyegel jiwa ini dari Gunung Segel Jiwa hanya untuk berurusan denganmu. Orang tua itu berteriak. Lalu dia mengguncang bel di tangannya. Saat bel berbunyi, makhluk berbentuk manusia dengan satu tanduk di kepala mereka muncul dan menyerbu ke arah Qilin. Kedua Qilin terus mengaum saat mereka terjebak. Orang tua itu menunjukkan ekspresi kegembiraan saat dia fokus mengendalikan harta karun di tangannya. Namun, tepat pada saat ini, lebih banyak gas hitam keluar dari bendera dan Qilin ketiga muncul. Orang tua itu meraung frustasi. Kali ini dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan memaksa keluar Qilin ketiga. Namun, hari ini juga saat dia merasa paling tidak berdaya. Awalnya dia mengira hanya ada satu Qilin, tetapi ketika dia menggunakan bendera 10.000 jiwa untuk menjebak Qilin yang pertama, yang kedua keluar. Kali kedua dia datang, dia kalah dari Qilin kedua. Untuk kunjungan ketiganya, dia menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan bel tetapi menemukan bahwa ada Qilin ketiga. Akibatnya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa setelah Qilin ketiga akan ada yang keempat, kelima, keenam. Tidak heran tidak ada yang bisa mengambil bendera ini setelah berada di sini begitu lama, orang tua itu menghela nafas dan hendak menyerah. Tapi perasaan ilahi yang kuat tiba-tiba turun dari semua sisi. Ekspresi pria tua itu sangat berubah. Dia sama sekali tidak bisa menahan perasaan ilahi ini. Dia hanya pernah merasakan ini saat menghadapi leluhur formasi jiwa. Namun, dibandingkan saat itu, perasaan itu beberapa kali lebih kuat. Ini pasti leluhur formasi jiwa yang keluar dari budidaya pintu tertutup. Orang tua itu gemetar dan dengan cepat berkata, murid Wu Daoqi menyapa leluhur. Saat indera ketuhanan yang kuat menyapu, Qilin ketiga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terjebak oleh sinar cahaya hitam. Itu meraung saat berjuang untuk membebaskan diri. Huff. Dengus dingin datang dari kehampaan,
lalu sebuah tangan raksasa tiba-tiba keluar dari kehampaan dan meraih ke arah bendera jiwa emas. Pada saat ini, bendera jiwa emas mulai bergerak, lalu 3 kilin selagi muncul dan menyerbu ke arah tangan. Mata ketiga kilin itu kejam, tapi ada sedikit ketakutan di dalamnya. Dengan satu tamparan dari tangan, salah satu kilin hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya panik dan melarikan diri ke arah acak. 2 kilin yang tersisa dengan cepat menerkam dan mulai melawan. Dengus dingin lainnya datang dari indera ketuhanan dan kemudian gas hitam datang dari segala arah. Gas hitam mengembun menjadi tombak hitam dan menusuk ke arah kilin. Wang Lin tidak dapat menangani kilin ini sebelumnya karena tingkat kultivasinya hanya pada tahap pertengahan jiwa baru lahir. Namun, sekarang dia telah menembus tahap jiwa baru lahir ke tahap formasi jiwa, jadi pada dasarnya dia adalah seorang pembudidaya formasi jiwa tanpa domain. Meskipun dia lebih lemah dari pembudidaya formasi jiwa normal, itu lebih dari cukup untuk menangani kilin ini. Raungan yang lebih kuat dari semua gabungan kilin lainnya keluar dari bendera emas, dan bersamaan dengan itu muncul aura emas. Semua kilin lainnya segera hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya setelah mendengar raungan itu dan bergerak menuju aura emas. Saat kilin hancur, Wu Daoqi mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Semua hartanya sedang melawan kilins, jadi dia terluka karena gelombang kejut dari kilins yang hancur. Ketakutan, dia akan mundur untuk menghindar ketika sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu menunjuk ke arahnya dan Wu Daoqi segera pingsan. Saat Wang Lin berdiri di depan Wu Daoqi, dia mengulurkan tangan dan bendera jiwa Wu Daoqi dan lonceng kayu ungu terbang ke tangannya. Matanya berbinar saat dia menatap bendera jiwa emas. Jadi inilah jiwa utama yang sebenarnya dari bendera jiwa ini. Kilin lainnya hanyalah komandannya. Petik 2. Setelah aura emas menyerap semua fragmen jiwa, itu mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh gunung pemurnian jiwa. Sebuah kilin emas yang tampak benar-benar nyata tanpa petunjuk apapun bahwa itu dibentuk oleh fragmen jiwa muncul di hadapan Wang Lin. Bab 388 mengumpulkan bendera jiwa kilin. Kilin ini tampak hampir persis sama dengan yang dimiliki Ling Tianhou. Satu-satunya perbedaan dalam penampilan adalah warnanya. Meskipun auranya jauh lebih lemah daripada yang dimiliki oleh Santo Pedang, Ling Tianhou. Fragmen jiwa kilin. Wang Lin menatap binatang itu dan mengulurkan tangan. Gas hitam datang dari segala arah dan berubah menjadi tombak hitam. Golden kilin meraung, lalu bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di hadapannya dan menabrak Wang Lin. Wang Lin bergerak maju dan menusuk dengan tombak. Bang! Setelah ledakan keras yang menyebabkan vena roh di sekitarnya retak, Wang Lin mundur satu langkah dan bola cahaya keemasan menghilang. Menarik. Meskipun kilin Ling Tianhou masih hidup, ia tidak dapat menggunakan mantra apapun karena kehilangan warisannya. Meskipun fragmen jiwa ini jauh lebih lemah, ia bisa menggunakan mantra. Itu jelas masih memiliki kenangan akan warisannya. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan 2 lonceng muncul. Dia melemparkan 2 lonceng dan mereka mendekati kilin. Kilin mengangkat kaki depannya dan membanting ke bawah. Gelombang kejut ini menyebabkan vena roh di sekitarnya hancur dan memperlambat kedua lonceng. Wang Lin mendengus. Dia tiba-tiba bergerak dan menerjang ke depan. Tombak itu terbang di udara dan menembus kilin. Kilin meraung. Gas hitam keluar dari tempatnya tertusuk dan berubah menjadi pecahan jiwa. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan gelombang, semua fragmen jiwa itu terbang menuju bendera jiwanya. Kilin meraung dan segera menyedot fragmen jiwa itu kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggerakkan tangan kanannya dan pusaran jiwa muncul. Dia mulai bertarung dengan kilin untuk memperebutkan fragmen jiwa. Dengan Wang Lin yang mengganggu kilin, kedua lonceng itu segera bertambah besar dan mendekati kilin. Kilin mendengus 2 aliran gas hitam yang berubah menjadi 2 kilin yang lebih kecil, keduanya menerkam 2 lonceng. Tangan kanan Wang Lin bergerak dan mengirimkan gelombang pembatasan untuk menyegel kedua kilin. Kemudian 2 lonceng itu menjebak mereka dan mereka disingkirkan oleh Wang Lin. Melihat fragmen jiwa yang melayang keluar dari kilin, mata Wang Lin berbinar. Dia mendengus dan berteriak, "Sialan, jika kamu memiliki kekuatan leluhurmu, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Namun, Anda hanyalah fragmen jiwa yang berhasil memadat menjadi tubuh ilusi. Menghancurkanmu tidak akan sulit." Petik 2.
Dengan itu, tangan Wang Lin dengan cepat bergerak dan satu persatu batasan ilusi muncul. Pembatasan ilusi mengelilingi Qilin dan turun seperti jaring. Qilin meraung dan mulai berjuang, menyebabkan pembatasan itu hancur. Namun, tangan Wang Lin tidak berhenti. Pembatasan itu tampak gila-gilaan dan terus mendarat di tubuh Qilin. Keringat secara bertahap mulai memenuhi dahi Wang Lin saat dia mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya dalam hitungan detik. Qilin mulai mengaum lebih keras, tetapi tubuhnya mulai melambat seperti tenggelam di air. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyentuh tas pegangannya dan sebuah bendera kecil berkibar. Bendera ini adalah bendera pembatasan. Dengan lambaian bendera, tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hadapannya. Di bawah komando Wang Lin, tombak hitam ini menyerang Qilin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Dia terus menciptakan pusaran jiwa. Tangan kanannya bergerak seperti hantu, menciptakan pusaran jiwa satu demi satu. Tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Qilin yang matanya dipenuhi amarah. Itu mengguncang tubuhnya dan lebih dari 10 bola cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Bang! Bang! Beberapa poni keras bisa terdengar saat tombak dan bola cahaya keemasan bertabrakan. Meskipun banyak tombak yang dihentikan, beberapa masih berhasil melewati dan mengenai Qilin. Bahkan lebih banyak fragmen jiwa yang keluar dari tubuh Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa yang telah didirikan Wang Lin. Qilin mengeluarkan raungan keras dan mulai berjuang lebih keras, menyebabkan batasan pada tubuhnya hancur satu per satu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa tubuh ilusi yang dibentuk oleh fragmen jiwa Qilin ini bisa begitu kuat. Qilin ini sudah sekuat kultivator formasi jiwa tahap akhir. Jika diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, itu akan segera mencapai kekuatan seorang pembudidaya transformasi jiwa. Mata Wang Lin menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Itu mendarat di samping dan berubah menjadi kereta perang yang membunuh dewa. Binatang itu telah menjadi sangat lemah setelah pertempuran dengan Red Butterfly. Namun, pada saat ia melihat Qilin, tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Saat Qilin melihat makhluk roh itu, ia mengaum seolah-olah baru saja bertemu dengan musuh alaminya. Itu berhenti berjuang melawan batasan tetapi mengungkapkan niat untuk bertempur. Saat melihat ini, Wang Lin terkejut. Matanya berbinar dan tanpa ragu-ragu, dia mengirim segel ke kereta. Untuk pertama kalinya binatang itu mengeluarkan raungan kegembiraan dan untuk pertama kalinya binatang itu tidak menunggu kereta terbuka atau mencoba melahap Wang Lin. Itu menyerbu ke arah Qilin dengan rantai hitam yang masih melekat padanya. Qilin meraung. Bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya untuk memblokir serangan makhluk roh itu. Binatang roh itu mengaum dan menghancurkan semua bola cahaya keemasan. Dengan keras, makhluk roh itu bertabrakan dengan Qilin. Kedua binatang itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Binatang roh itu menyerang terlalu cepat, jadi rantai di tubuhnya ditarik hingga batasnya. Rasa sakit dari rantai memaksa makhluk roh itu mundur. Ia berbalik dan mencoba untuk menggigit rantainya, tapi apapun yang dilakukannya, ia tidak bisa memutuskan rantainya. Kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan mulai mengaum, maksudnya jelas. Qilin bukanlah tandingan makhluk roh. Semua batasan pada tubuhnya hancur dan itu dikirim terbang sementara sejumlah besar fragmen jiwa keluar dari tubuhnya. Saat fragmen jiwa ini muncul, mereka diserap oleh pusaran jiwa di sekitarnya. Dalam sekejap mata, mereka semua terserap. Tubuh emas Qilin tidak sekokoh sebelumnya dan menjadi lebih ilusi. Saat ia melihat makhluk roh dengan frustrasi di matanya, ia menggeram pelan tapi tidak berani bergerak maju. Bagaimanapun, itu hanya fragmen jiwa. Ketika berada di puncaknya, itu lebih kuat dari makhluk roh, tapi saat ini bukan tandingannya. Setelah Qilin dihancurkan, bendera jiwa emas menjadi tidak dijaga. Wang Lin dengan cepat muncul di depan bendera jiwa emas dan hendak merebutnya. Namun, Qilin emas mengeluarkan raungan marah dan menerkam Wang Lin. Wang Lin mencibir saat tangan kanannya terulur dan rantai di kereta perang segera menghilang. Tanpa rantai yang menahannya, makhluk roh itu mengeluarkan raungan gembira saat ia membuka mulutnya dan menyerang Qilin. Qilin meraung frustasi. Merasa tidak berdaya, ia menyerang Wang Lin dan berusaha melarikan diri. Binatang roh itu mulai mengejar Qilin. Sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar dari Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa. Wang Lin meraih bendera jiwa emas.
Tepat setelah dia menyentuhnya, aura dingin memasuki tubuhnya dan melewatinya beberapa kali sebelum menghilang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia meludahkan darah esensi jiwa yang diserap bendera jiwa. Bangkit! Wang Lin berteriak dan dia menarik benderanya. Masa gas hitam seukuran lengan yang keluar dari tempat bendera emas itu berada dan melewati seluruh gunung pemurnian jiwa. Dari kejauhan, orang bisa melihat gas hitam menyembur ke langit di atas gunung pemurnian jiwa dan mulai menyebar. Pada saat ini, semua murid di Soul Refining Mountain menatap tercengang ke langit. Mereka sudah menyadari raungan dari bawah tanah, tapi mereka terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani memeriksanya. Cincin emas di antara tiga gunung dengan lembut mulai bergetar dan seseorang berjalan keluar dari cincin ke-8. Rambut orang ini putih dan wajahnya suram. Tepat ketika dia akan pergi memeriksa apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia telah mendengar sesuatu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah dua cincin darah itu. Seperti yang diperintahkan leluhur. Dengan itu, dia kembali ke cincin emas. Wang Lin memegang bendera jiwa emas, mengguncangnya, dan berkata, "Jiwa utama Qilin, kembali." Dalam sekejap mata, Qilin yang telah dipojokkan oleh makhluk roh dan hampir dimakan beberapa kali mengeluarkan raungan dan menghilang ke dalam bendera emas. Wang Lin merasakan bendera jiwa di tangannya bergetar. Dia merasa sangat bahagia karena dengan cepat dia menyimpannya. Binatang roh itu sangat marah. Itu sudah memiliki kebencian yang mendalam untuk Wang Lin dan karena dia telah mencuri mangsanya yang akan dimakannya, itu menyerang Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak bisa benar-benar mengendalikan makhluk roh, dia masih bisa menyegelnya. Dia menunjuk ke kereta dan rantai yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengunci makhluk roh itu. Saat makhluk roh itu meraung marah, ia perlahan-lahan diseret kembali ke dalam kereta dan kemudian ia kembali ke dalam jebakan binatang. Wang Lin tidak memasang kembali perangkap binatang itu tetapi menyegelnya sepenuhnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia menghilang dan muncul kembali di atas gunung pemurnian jiwa. Saat ini, gas hitam di atas gunung sangat kental. Wang Lin menatap awan hitam itu dan mulai merenung. Suara dari pertempuran seharusnya telah menarik perhatian formasi jiwa dan di atas para pembudidaya dari Sekte Pemurnian Jiwa, namun tidak ada yang datang untuk memeriksanya. Hal ini menarik, Wang Lin menatap ke 9 cincin emas dan melihat 2 cincin darah itu. Meskipun dia belum memulihkan semua kultivasinya, dia tidak takut. Bahkan jika seorang kultivator transformasi jiwa datang, dia masih bisa merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Dia samar-samar melihat sepasang mata kuno yang dipenuhi dengan kebaikan meliriknya dari salah satu cincin darah dan kemudian segera menghilang. Mata Wang Lin berbinar. Bab 389 Teman kecil, orang tua ini telah lama menunggu Anda. Orang ini adalah. Mata dari cahaya darah menghilang dalam sekejap. Wang Lin merenung sebentar dan matanya berbinar. Apakah saya tinggal di Sekte Pemurnian Jiwa atau tidak masalah lagi. Agar jiwa asal saya pulih sepenuhnya, saya membutuhkan beberapa pil yang luar biasa. Selain itu, dibutuhkan tekanan spiritual yang sangat kuat. Bukannya aku tidak punya metode, tapi itu sedikit berbahaya. Wang Lin memandang pegunungan penggalian jiwa dan penyegelan jiwa dengan mata penuh dengan tekad. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia meninggalkan gunung pemurnian jiwa dan terbang menuju gunung ekstraksi jiwa. Dalam perjalanannya ke sana, seorang wanita yang sangat cantik dengan tenang memperhatikan darinya dari sisi gunung pemurnian jiwa. Dia menghela nafas dan bergumam, pemulihannya terlalu cepat, jika saya ingin meninggalkan bayangan saya di dalam dao hatinya, saya harus mencari tahu apa dao hatinya, namun, saya tidak dapat melihat melalui dao hatinya. Dalam interaksi kita, kakak magang senior Wang, apa sebenarnya hati dao Anda? Wang Lin mendarat di gunung pengambilan jiwa dan menyebarkan akal ilahi sebelum menyerbu menuju gua. Kultivator di dalam gua adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di samping kepala tetua, Su Jinsi. Saat sosok Wang Lin muncul, Su Jinsi, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi jelek. Wang Lin berdiri di dalam save Su Jinsi, melihat sekeliling, dan dengan tenang bertanya, apakah kamu memiliki jiwa yang mengekstraksi giok? Su Jinsi sedikit merenung dan mengangguk. Dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi orang ini, dia juga tidak pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia tahu dari pakaiannya bahwa orang ini berasal dari gunung pemurnian jiwa.
Di Sekte Pemurnian Jiwa, para murid dari 3 gunung diizinkan untuk berinteraksi satu sama lain. Jika seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat mempelajari ketiga teknik tersebut jika mereka mau. Su Jinsi telah pergi ke Gunung Pemurnian Jiwa bertahun-tahun yang lalu dan mendapatkan batu giok pemurnian jiwa. Su Jinsi mengatupkan giginya dan berkata, "Aku bisa memberimu jiwa yang mengekstraksi giok, tapi aku kekurangan 300 fragmen jiwa dari pemurnian bendera jiwa ini menjadi bendera 1000 jiwa. Jika Anda dapat memberi saya 300 fragmen jiwa, saya dapat membiarkan Anda melihat jiwa yang mengekstraksi giok." Petik 2. Wang Lin memandang Su Jinsi. Dengan tingkat kultivasinya, dia merasa mencurinya di bawahnya. Dia mengeluarkan bendera 1000 jiwanya dengan lebih dari 2000 fragmen jiwa, mengguncangnya, dan 300 fragmen jiwa terbang keluar. Wang Lin mengulurkan tangan kirinya dan 300 fragmen jiwa berubah menjadi mutiara hitam, lalu dia menuju ke Su Jinsi. Su Jinsi juga orang yang menentukan. Dia mengeluarkan giok ungu dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia bertanya, "Siapa nama kakak magang senior?" "King Mu." Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya. Batu giok itu memang berisi metode untuk mengekstrak jiwa yang hidup, bagaimana menjaganya agar tidak menghilang, dan akhirnya bagaimana menggunakannya untuk memperbaiki bendera jiwa. Giok yang mengekstraksi jiwa juga memiliki 3 teknik. Menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan racun jiwa. Menenangkan jiwa adalah inti dari penggalian jiwa. Jika penenangan jiwa tidak digunakan terlebih dahulu, keberhasilan penggalian jiwa akan sangat rendah. Setelah digunakan, tingkat keberhasilan meningkat pesat. Pemikat jiwa adalah teknik sebenarnya untuk menarik jiwa keluar dari orang yang hidup. Adapun yang terakhir, racun jiwa, itu adalah yang paling ganas dan paling kuat dari 3 teknik, setara dengan pengorbanan darah Soul Refining Mountain. Racun jiwa menggunakan metode misterius untuk mengubah jiwa yang hidup menjadi racun yang dapat membunuh secara diam-diam. Setelah cukup dimurnikan, itu akan berubah menjadi jiwa beracun dengan kekuatan pembudidaya formasi inti. Jika hanya ini, teknik ini tidak akan banyak, tetapi sejak lama, seorang murid dari Sekte Pemurnian Jiwa mengkhianati sekte tersebut dan melarikan diri. Dengan menggunakan teknik ini, dia pergi tanpa lawan di negara budidaya peringkat 4 dan membuat sekte sendiri yang disebut Sekte Pil Setan. Orang ini menggunakan beberapa metode misterius untuk memurnikan jiwa beracun menjadi pil dan kemudian menyuntikkan aura kematian ke dalamnya untuk mengubahnya menjadi inti hijau. Dia menyebut ini metode inti hijau dan ini memungkinkan dia untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia dianggap jenius pada masanya. Inti hijau dan inti emas sangat berbeda. Anda hanya dapat memiliki satu inti emas, tetapi Anda dapat memiliki banyak inti hijau. Dia menggunakan metode yang dikembangkan dari teknik racun jiwa untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia memiliki puluhan ribu inti hijau pada saat itu. Ketika dia menyerang, dia akan mengirimkan ribuan inti hijau untuk meledak. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya transformasi jiwa tidak ingin main-main dengan sembarangan. Bagaimanapun, puluhan ribu inti hijau yang meledak sudah menghancurkan bumi. Jika dia memaksanya ke sudut di mana dia harus meledakkan semua inti hijaunya, ledakan itu akan terlalu kuat. Sekte Pemurnian Jiwa tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadapnya karena mengkhianati sekte tersebut, yang membingungkan banyak orang. Saat orang itu menghilang, legendanya juga perlahan memudar menjadi sejarah. Su Jinsi memandang Wang Lin dan bertanya, "Apakah saudara magang senior King Mu akan pergi ke Soul Ceiling Mountain untuk mendapatkan giok penyegel jiwa?" Wang Lin menyingkirkan giok yang mengekstraksi jiwa dan mengangguk. Su Jinsi tersenyum pahit dan berkata, "Kakak magang senior lebih baik tidak pergi. Tidak ada satu jiwa pun yang menyegel giok di Soul Ceiling Mountain. Hanya leluhur formasi jiwa yang diizinkan untuk mempelajari giok penyegel jiwa. The Soul Ceiling Mountain hanya memiliki campuran pemurnian jiwa dan giok ekstraksi jiwa." Petik 2. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia mengangguk dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tiba di Soul Ceiling Mountain. Kemudian dia dengan santai menemukan seorang murid dan mendengar hal yang sama yang dikatakan Su Jinsi kepadanya. Wang Lin juga memeriksa di bawah pembuluh darah roh pegunungan pengambilan jiwa dan penyegelan jiwa. Hanya gunung segel jiwa yang memiliki bendera jiwa di bawahnya, dan itu tidak terlalu kuat. Fragmen jiwa di dalamnya juga sangat tidak seimbang dalam hal kekuatan. Wang Lin hampir tidak membutuhkan usaha untuk mengambilnya kembali. Adapun gunung ekstraksi jiwa, itu benar-benar kosong.
Jelas bahwa seseorang telah mengambil bendera jiwa bertahun-tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 9 cincin emas dan 2 cincin darah. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi dengan tekad. Apakah jiwa asalku akan pulih atau tidak, semuanya akan bergantung pada hari ini. Aku akan melawan leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Hanya di bawah tekanan spiritual dari seorang kultivator transformasi jiwa, jiwa asalku akhirnya bisa pulih. Pada saat itu, saya dapat menggunakan kompas bintang untuk melarikan diri. Bahkan jika kultivator transformasi jiwa ingin menangkapku, mereka tidak akan bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan niat bertempur. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju 9 cincin cahaya. Di tangan kirinya ia memegang bendera 10.000 jiwa dan di tangan kanannya ia memegang bendera larangan dengan 999 set larangan. Dengan kedua bendera di tangan, dia tiba sebelum 9 cincin emas. Tepat saat dia mendekat, dia melambaikan kedua bendera itu. Dari bendera jiwa, kilin emas terbang. Di belakangnya ada 9 kilin hitam, dan di belakang mereka ada fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam satu saat, seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi dengan fragmen jiwa. Raungan tak berujung menjadi satu-satunya suara di dunia ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan bendera 10.000 jiwa-jiwa. Kekuatannya di luar imajinasinya. Golden Kilin meraung dan menyerbu ke arah 9 cincin emas. Bang! 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 Dengan serangkaian ledakan keras, kilin dan 9 kilin gelap di belakangnya bertabrakan dengan 9 cincin emas, menyebabkan mereka memperlihatkan pria dan wanita dari berbagai usia. 9 orang ini adalah 9 pembudidaya formasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Setelah mereka muncul, mereka menatap Kilin dengan ekspresi terkejut. Kilin emas mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya yang besar, dan memuntahkan 2 semburan gas hitam yang menyebar. Saat Wang Lin berdiri di atas Kilin, ia ragu-ragu tetapi tidak menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, itu menatap 9 dari mereka dengan tatapan ganas. Kamu benar-benar punya nyali. Pada saat ini, salah satu wanita parubaya, yang terlihat rata-rata, di antara para pembudidaya formasi jiwa memandang Wang Lin dengan ekspresi suram dan hendak menyerang. Wang Lin meliriknya dan berteriak, "Enyah!" Aura mengerikan menyebar dari Wang Lin. Aura ini terlalu berlebihan untuk ditangani wanita itu. Bagaimanapun, Wang Lin telah memulihkan kultivasinya ke tahap formasi jiwa. Dia baru saja kehilangan domainnya. Dia adalah seseorang yang bertarung melawan Red Butterfly, jadi budidayanya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Wanita ini hanya pada tahap awal formasi jiwa, dan meskipun dia tidak bisa mengatakan dia bisa membunuhnya dengan mudah, itu juga tidak akan sulit. Dia sudah membunuh beberapa dari mereka. Ada perbedaan besar antara seseorang yang telah membunuh orang lain yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dan seseorang yang tidak. Dengan teriakan dari Wang Lin dan dorongan dari auranya yang kuat, wanita itu mundur. Wajahnya pucat dan dipenuhi teror. Kemudian dia langsung marah. Setelah menjadi kultivator formasi jiwa, dia belum pernah diteriaki oleh seseorang sebelumnya. Namun, dia menekan amarahnya dan mencibir pada Wang Lin. Bagaimana seseorang yang menjadi kultivator formasi jiwa bisa menjadi bodoh? Dia tahu bahwa jika orang ini datang, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Golden Kilin sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Wang Lin berdiri di atas kilin emas dan dengan tenang berkata, "Kalian yang ke-9, beri jalan." Sombong. Seorang pria tua berjubah hijau menyipitkan matanya, mendengus, dan mengarahkan tangan kanannya ke Wang Lin. Sinar energi spiritual ditembakkan, berubah menjadi rantai, dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengibarkan bendera larangan dan larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Pembatasan dikumpulkan menjadi tombak hitam dan Wang Lin didorong ke depan. Tombak itu bertabrakan dengan rantai, langsung menghancurkannya. Namun, tombak itu terus mengarah ke lelaki tua itu. Di saat yang sama, Wang Lin mengibarkan bendera jiwa. Kilin, bersama dengan 10.000 fragmen jiwa, mengaum. Saat Wang Lin mengucapkan kata, melahap, semua fragmen jiwa maju ke depan. Dari kejauhan, sepertinya ada hembusan angin raksasa di dalam sekte pemurnian jiwa. Tepat pada saat ini, suara kuno datang dari dalam cincin darah dan berkata, "Teman kecil, orang tua ini sudah lama menunggumu." Bab 393 Hadiah Luar Biasa.
Saat suara itu datang, sosok yang mengenakan jubah biru dengan rambut menjulur ke pinggangnya keluar dari salah satu cincin darah. Hanya dengan satu langkah, dia tiba di depan semua orang. Jubahnya sangat besar, jadi saat dia bergerak, dia juga mulai bergerak. Wajah orang ini berwarna abu-abu dan dia terlihat sangat tua, tetapi matanya bersinar seperti bintang. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan kemudian melambaikan tangannya. Kalian yang 9 bisa pergi. Gelombang itu mengandung tekanan yang kuat. 9 pembudidaya formasi jiwa dengan hormat membungkuk dan menghilang. Mata Wang Lin berbinar dan mengungkapkan keinginan untuk bertempur. Dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi lelaki tua itu, tetapi dia yakin bahwa lelaki tua ini berada di tahap transformasi jiwa. Teman kecil Cheng Niu, lelaki tua ini telah menunggu 2 tahun untuk hari ini. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Wang Lin segera bisa mengenali mata ini sebagai mata yang sama dari kemarin. Dia terkejut bahwa orang tua ini mengenalnya. Jika Liu Mei dapat menemukannya, maka tidak aneh bagi leluhur transformasi jiwa Sekte Pemurnian Jiwa untuk mengetahuinya juga. Untuk pertemuan kita hari ini, pertama-tama saya akan memberi teman kecil hadiah kecil, katanya, sebelum menunjuk ke arah Soul Refining Mountain. Suaranya berubah dari nada lembut yang pertama. Itu sekarang dipenuhi dengan tekanan dan niat membunuh. Junior Liu Mei, Anda memiliki 10 napas waktu untuk keluar dari Sekte Pemurnian Jiwa saya. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah murid Suzaku saat ini, saya akan tetap membunuh Anda. Skram. Petik 2. Sosok indah Liu Mei muncul di atas gunung pemurnian jiwa. Dia memandang lelaki tua itu dengan ekspresi manis dan berbisik, "Senior, junior mendapat perintah dari tuanku dan aku tidak membuatmu marah. Mengapa menjadi seperti ini?" Ekspresi Wang Lin tetap normal, tetapi dia dengan cepat mulai menganalisis apa yang terjadi. Orang tua itu dengan tenang berkata, 6 napas. Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Senior, jika junior pergi begitu saja, Tuan akan menghukumku. Jika Tuan bertanya apa yang terjadi, aku tidak punya pilihan selain memberitahunya." Petik 2. 4 napas. Niat membunuh dicurahkan dari orang tua itu. Dia mengulurkan tangan dan gambar bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Meskipun bendera ini hanya sebuah gambar, tekanan yang kuat bisa dirasakan darinya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Liu Mei sangat berubah. Bendera 1 miliar jiwa, dia menatap lelaki tua itu dan mengatupkan giginya sebelum menghilang dan meninggalkan Sekte Pemurnian Jiwa. Orang tua itu bahkan tidak melihat kemana Liu Mei pergi. Dia kemudian menoleh ke Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Teman kecil Cheng Niu, bagaimana hadiah kecil itu? Keberadaan Liu Mei seperti duri di sisi Wang Lin. Ketika dia ada, dia merasa seperti sedang diincar oleh ular kobra. Sekarang Liu Mei pergi, perasaan ini tiba-tiba menghilang. Wang Lin tersenyum pahit. Hadiah kecil apa ini? Senior bersedia menyinggung Suzaku. Daripada merasa bahagia, itu membuatku sangat takut. Petik 2. Leluhur Sekte Pemurnian Jiwa ini sangat menarik, pikir Wang Lin. Dia yakin bahwa Liu Mei memiliki izin leluhur untuk memasuki Sekte Pemurnian Jiwa, atau tidak akan ada cara baginya untuk masuk. Orang tua ini tidak mengusirnya sebelumnya. Dia memilih untuk melakukannya hari ini sebelum Wang Lin. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa hubungan Sekte Pemurnian Jiwa dengan Suzaku telah rusak dan semua itu untuknya. Ini bukanlah hadiah kecil. Orang tua itu tertawa dan berkata, ini tidak cukup untuk menyinggung negara Suzaku. Suzaku saat ini sudah tua dan tidak bisa membuat seluruh planet mendengarkannya. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia memandang orang tua itu dan berkata, apa yang diinginkan senior? Katakan saja padaku. Petik 2. Orang tua itu menunjukkan ekspresi apresiasi di matanya dan berkata, jangan terburu-buru. Itu hanya hadiah pertama. Sekarang ini yang kedua. Cheng Niu, jiwa asalmu hampir pulih. Alasan Anda datang untuk menemukan saya adalah untuk meminjam tekanan saya untuk membantu Anda pulih. Hadiah kedua saya adalah membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Petik 2. Setelah itu, dia tidak menunggu Wang Lin untuk berbicara dan matanya berbinar. Tekanan beberapa kali lebih kuat daripada vena roh yang tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Apakah itu cukup? Tubuh Wang Lin gemetar. Di bawah tekanan ini, dia merasa seperti ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di atasnya dan suara berderak keluar dari tubuhnya.
Celah di antara kepingan jiwa asalnya semakin dekat, tapi kecepatan ini masih terlalu lambat. Wang Lin mengatupkan giginya dan berkata, tidak cukup. Mata lelaki tua itu berbinar. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan jubahnya mulai mengepak. Tekanan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya turun. Retakan kecil di ruang angkasa mulai muncul dan menyebar sebagai hasilnya. Bagaimana ini? Pakaian Wang Lin dibasahi oleh darah yang keluar dari pori-porinya, pembuluh darah di dahinya membengkak, dan salah satu dari dua bekas teh yang tersisa menghilang. Wang Lin saat ini bisa dengan jelas merasakan celah di antara potongan-potongan itu dekat, yang berarti jiwa asalnya dengan cepat diperbaiki. Sebagian kecil sudah menyatu kembali. Rasa nyaman datang dari dalam tubuhnya dan mengurangi tekanan. Wang Lin menarik napas dalam dan berkata, tidak cukup. Oh benarkah? Oke, Cheng Niu. Sudah 200 tahun sejak terakhir kali saya menggunakan energi spiritual celestial saya. Aku menghabiskan banyak uang untuk hadiah kedua ini. Orang tua itu tertawa dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Tekanan yang sangat berbeda dari tekanan spiritual turun. Tekanan ini mengandung energi spiritual surgawi. Ini mengingatkan Wang Lin pada kekuatan dari pecahan langit yang runtuh. Tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya terhubung kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah 5 napas, tanda teh terakhir di wajahnya hilang. Pada saat ini, Wang Lin tertawa dan matanya bersinar seperti matahari saat fajar. Energi spiritualnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya dan jiwa asalnya mencapai setiap sudut keberadaannya. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya yang segera berubah menjadi perasaan nyaman seperti dia telah dibatasi terlalu lama. Wang Lin tertawa dan kemudian segel Sun Tai juga runtuh. Kultivasinya pulih ke tahap tengah formasi jiwa. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Orang tua itu memandang Wang Lin. Pujian di matanya semakin dalam dan dia berkata, masih terlalu dini untuk berterima kasih. Saya telah menyiapkan hadiah ketiga untuk Anda. Apakah kamu berani menerimanya? Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah dia memulihkan kultivasinya, dia mengeluarkan aura yang mendominasi dan tersenyum tipis. Kenapa aku tidak berani? Dia mengerti bahwa jika leluhur transformasi jiwa bersedia mengeluarkan begitu banyak, pasti ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan, tetapi dia hanya tidak mengerti untuk apa leluhur transformasi jiwa membutuhkan bantuannya. Baik, Cheng Niu, hadiah terakhir orang tua ini adalah untuk membantu meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Sedangkan untuk domain Anda sendiri. Saya tidak dapat membantu Anda di sana. Dengan itu, lelaki tua itu terbang menuju cincin darah. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengikuti tanpa sepatah kata pun. Di luar cincin darah, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan bendera jiwa sepanjang 30 kaki muncul sekali lagi. Kali ini, itu masih hanya ilusi. Ini adalah harta utama Sekte Pemurnian Jiwa. Bendera 1 miliar jiwa. Karena harta karun inilah meskipun saya baru pada tahap akhir transformasi jiwa, saya berani melawan seorang kultivator ascendan. Saya akan memberi tahu Anda alasannya nanti, tetapi selama harta ini ada, Sekte Pemurnian Jiwa saya tidak akan pernah mati. Namun, jika harta karun ini rusak, maka Sekte Pemurnian Jiwa saya selesai. Sekarang saya akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera jiwa ini untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan tajam dan berteriak, duduklah dalam posisi lotus. Wang Lin memandang orang tua itu dan melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Jika lelaki tua itu ingin menyerangnya, tidak perlu ada orang sekuat ini untuk melakukan semua ini. Namun, kewaspadaan Wang Lin tidak pernah turun. Jika dia mendeteksi sesuatu yang salah, dia akan melarikan diri dengan kompas bintang. Orang tua itu mengibarkan bendera setinggi 30 kaki di tangannya dan gelombang raungan datang dari dalamnya. 10 fragmen jiwa dengan cepat terbang dan mengelilingi Wang Lin. 10 fragmen jiwa ini semuanya melepaskan aura ungu dan emas dan dipenuhi dengan kesombongan. Murid Wang Lin menyusut. Masing-masing fragmen jiwa ini memiliki kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak heran dia bisa melawan pembudidaya ascendan dengan bendera jiwa ini, Wang Lin merasa seperti dia mengerti sedikit lebih. Orang tua itu berbisik, teman kecil Cheng Niu, semua jiwa transformasi jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah leluhur dari Sekte Pemurnian Jiwa.
Ketika leluhur transformasi jiwa akan mati, mereka menyerahkan tubuh mereka dan menjadi fragmen jiwa untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Anda harus ingat bahwa ketika saya mati, Anda harus menambahkan fragmen jiwa saya ke dalam bendera juga. Kalimat terakhir dari lelaki tua itu entah dari mana, menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, 10 fragmen jiwa transformasi jiwa memancarkan cahaya emas dan ungu yang kuat yang sepertinya menutupi seluruh negeri. Sumber energi roh yang kental dari 10 fragmen jiwa memasuki tubuh Wang Lin. Dia bahkan tidak perlu menyerapnya, karena semuanya mengalir ke tubuhnya. Pemandangan aneh muncul di langit. Ada 10 fragmen jiwa yang terhubung dengan emas dan cahaya ungu, dan di tengahnya adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan kecepatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, itu telah meningkat 1 kali lipat, tetapi itu terus meningkat bahkan tanpa jeda. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, terus sampai 8 kali lipat dan masih terus berkembang. Cheng Niu, ingat nama orang tua ini. Du Tian. Serap sebanyak yang Anda bisa. Orang tua ini tidak pelit.